Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Li Qiye bisa dengan mudah membunuh Jian Wushuang daripada menyegelnya dengan satu tinju ini. Namun, dia memilih untuk tidak melakukannya karena dia menginginkan bakat yang sombong dan sombong. Dia melepaskan segelnya dan dengan malu-malu menyatakan, "Kamu telah kalah." Dia tidak bisa tenang bahkan setelah segelnya dilepas. Pikirannya telah meninggalkan tubuhnya karena dia membeku dalam waktu yang lama. Kejadian sebelumnya terlalu mengejutkannya. "Apa yang ingin kamu katakan sekarang?" Li Qiye bertanya sambil tersenyum setelah melihat pemandangan yang mengejutkan. Mata yang hilang akhirnya kembali fokus setelah beberapa saat. Dia menatap Li Qiye seolah-olah dia adalah monster, dia belum pernah melihat orang seperti dia sebelumnya. "Tidak ada yang ingin kukatakan, aku sepenuhnya yakin akan mengalahkanku." Dia menjawab dengan kepala terangkat tinggi. Meski bangga, kalah tetap kalah dan dia tidak mau mengingkari taruhannya. Li Qiye menatapnya, "Inilah saatnya bagimu untuk menepati janji. Anda dapat menentukan jangka waktunya. Tentu saja, manfaatnya akan sesuai dengan berapa lama Anda tinggal." Dia menarik napas dalam-dalam, tidak menyangka hal yang mustahil akan terjadi. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Tidak ada yang ingin kukatakan kecuali aku akan memenuhi janjiku." Dia kemudian bersumpah dengan nasib sebenarnya. Sumpahnya tidak memiliki batas waktu, ini benar-benar menunjukkan bahwa dia sangat tegas. Meskipun seseorang yang sombong seperti dia tidak mudah bergaul, dia tetap setia pada kata-katanya. Dia mampu menangani kekalahan dengan anggun dan tidak akan pernah mengingkari kesepakatan atau lari darinya. Keputusasaan dan rasa mengasihani diri sendiri juga tidak mungkin terjadi. Ini adalah sifat-sifat mengagumkan dan alasan mengapa Li Qiye menghargainya. Li Qiye sedikit enggan, namun pada akhirnya dia tetap mengambil keputusan. Dia mengambil sebuah barang dan menyerahkannya kepada Jian Wushuang, "Karena kamu telah berjanji setia padaku, aku akan memberikan harta. Ini busurmu." Jian Wushuang tergerak setelah melihat barang di tangannya. Busur ini adalah busur sejati 9 kata. Sebagai seorang pemanah jenius, dia pernah mati karena busur ini, jadi dia secara alami tahu betapa berharganya busur itu. Di masa depan, busur ini bahkan mungkin melebihi busur klan Jian mereka. Ya, ini akan menjadi hal terbaik di dunia dalam waktu dekat. Li Qiye dengan malu-malu berkata, "Saya, tentu saja, adalah ahli terbaik dalam hal ini. Namun, jika busur bagus seperti itu tidak digunakan setiap hari atau dalam setiap pertempuran, maka itu akan sia-sia. Hari ini, saya menghadiahkannya kepada Anda dengan harapan dapat berkembang di tangan Anda dan menciptakan legenda abadi." Dia akhirnya memilih untuk memberikan penghormatan tiada taraf ini padanya. Meski luar biasa, dia jarang menggunakannya dalam pertempuran. Dia memiliki banyak metode dan harta yang berbeda, dan seringkali tidak perlu menggunakannya. Pada saat yang sama, Jian Wushuang memiliki bakat memanah yang hebat, tidak ada yang bisa menandinginya di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, Li Qiye memberikan busur sehingga dia bisa menggunakannya secara maksimal. Dia sedikit terkejut saat ini. Busur yang tiada taranya diserahkan dengan begitu mudah. Meskipun dia berasal dari garis keturunan kerajaan, dia tidak bisa tenang dalam waktu singkat. Guru yang begitu murah hati sulit ditemukan. Dia mempertahankan sikap bangganya dan menjawab, "Tetapi saya belum memberikan kontribusi apapun." Li Qiye dengan paksa meletakkan busur di tangannya. Setelah mengambil keputusan, tidak ada jalan untuk kembali. Dia dengan ringan berkata, "Anda harus bekerja lebih keras untuk menjadi jenderal terbaik saya. Hanya prajurit terkuat yang layak menerima busur ini. Cara terbaik untuk membalas budi saya adalah dengan membantai keempat penjuru di medan perang masa depan." Li Qiye bermaksud untuk merawatnya. Walaupun dia bisa memiliki eksistensi yang kuat seperti ayah pohon, namun eksistensi ini sudah tua dan mungkin tidak akan bisa bertarung bersamanya sampai akhir di masa depan. Jian Wushuang, sebaliknya, masih muda dan bisa menyusul hingga perang berakhir. Selain itu, ia memiliki potensi yang belum dimanfaatkan yang perlu dieksplorasi serta ruang yang luas untuk berkembang.
Dia menerima 9 kata busur sejati Li Qiye dan dengan dingin berkata, saya pasti akan mencapai puncak memanah. Kaisar abadi di Yijian dipuji sebagai pemanah terbaik di dunia. Namun, kenyataannya dia tidak mengambil jalan itu sampai akhir. Dia akhirnya meninggalkan Dao memanah dan menggunakan senjata lain untuk menjadi kaisar abadi. Singkatnya, Dao-nya tidak terbukti menggunakan busur. Jian Wushuang, pada saat ini, bertekad untuk berjalan di jalan yang tidak dilalui oleh nenek-nenek moyangnya sampai ke puncak, hingga batasnya. Lakukan pekerjaan yang baik untuk membiasakannya. Li Qiye memerintahkan, busur ini layak untuk dipelajari. Di masa depan, ini akan menemani Anda meraih banyak kemenangan besar. Saya mengerti. Jian Wushuang yang bangga mengangguk. Li Qiye meliriknya dan berkata, jika saatnya tiba, pergilah ke alam binatang, aku akan menunggu di sana untuk membawamu ke dunia binatang Bian. Dunia binatang Bian. Dia menjadi serius setelah mendengar nama ini. Li Qiye dengan lembut mengangguk, ya, Bian Biswar. Karena Anda telah berjanji setia kepada saya, inilah saatnya bagi Anda untuk memperluas wawasan Anda. Jian Wushuang tidak bertanya lebih jauh dan hanya mengangguk sebelum pergi dengan busur barunya. Li Qiye kembali ke tanah leluhur kerajaan. Ming Yexue tidak menanyakan apapun setelah dia kembali. Bahkan tanpa bertanya, dia secara alami tahu bahwa Li Qiye menang. Kami akan berangkat besok, dia memerintahkan. Dia tidak mengucapkan kata pun dan memberitahu Kaisar Alkimia 100 kehidupan mengenai keputusan Li Qiye. Keesokan harinya, Li Qiye datang ke hadapan platform Dao. Di luar Kaisar digambarkan dan Ming Yexue, ada juga beberapa leluhur dari kerajaan. Sudah waktunya untuk berangkat. Li Qiye berbicara dengan suara yang jelas sambil menatap portal. Kaisar Alkimia berbicara, Tuanku, jika Anda tidak dapat memasuki halaman Ristone, Anda akan jatuh ke dalam salah satu dari 3 pembuluh darah utama, jadi Anda harus bersiap. Saya tahu itu. Jika saya tidak berhasil, maka tidak perlu membukanya kembali. Saya akan menemukan metode masuk yang berbeda. Li Qiye mengangguk dengan lembut. Sang Kaisar Alkimia memandang ke arah Li Qiye lalu memerintahkan leluhur lainnya, kalian semua, pergilah. Setelah leluhur dan Ming Yexue pergi, Kaisar Alkimia berkata kepada Li Qiye, Tuanku, saat Anda absen kemarin, lelaki tua dari klan Jianlong datang. Oh, apa yang diinginkan klan Jianlong? Li Qiye tersenyum. Klan Jianlong juga merupakan salah satu silsilah terkenal di samping kerajaan Alkimia di zaman sekarang. Ia juga memiliki 3 kaisar. Kaisar Alkimia tersenyum dan berkata, bagaimana klan Jianlong bisa punya ide di hadapan tuanku? Mereka hanya berharap pada generasi ini, jika tuanku membutuhkan mereka, kirimkan saja perintahnya dan mereka akan membuktikan kesetiaannya. Mereka juga ingin menghilangkan penindasan di masa lalu. Li Qiye terkekeh, ini tidak mustahil. Saya akan memberitahu mereka jika saya membutuhkannya di masa depan. Setelah mengatakan itu, Li Qiye melirik ke arah sang Kaisar Alkimia, para kakek tua dari klan itu jauh lebih pintar daripada orang-orang di kerajaanmu. Mereka tetap membuntuti ketika berhadapan dengan dunia. Tahun itu, kerajaan Alkimiamu mempercayai undangan dari dunia binatang ilahi dan memilih untuk berperang terlebih dahulu. Sementara itu, klan Jianlong juga telah kalah, tapi penderitaan mereka tidak sebesar kerajaanmu. Mengapa saya tidak memaksakan sumpah kepada mereka, namun mereka tetap dengan patuh memilih untuk menyerahkan wilayah Merea? Li Qiye mengangguk, orang-orang tua itu tahu bahwa selama aku terus ada, aku akan melatih lebih banyak kaisar abadi. Mereka cukup pintar untuk tidak menghalangi jalanku. Meskipun mereka sudah lama menyendiri, saat mereka benar-benar muncul lagi di dunia ini, mereka akan jauh lebih kuat dari kerajaanmu. Para leluhur saat itu berpikir bahwa aliansi dengan alam binatang ilahi akan memungkinkan mereka mengalahkan semua musuh. Kaisar Alkimia tersenyum pahit. Sebelum perang besar, dia sangat menentang persaingan dengan permaisuri Hongtian untuk mendapatkan kehendak surga. Dia tahu tidak akan ada gunanya melakukan hal itu. Sayangnya, kerajaan itu sangat kuat saat itu. Selain itu, ada banyak leluhur yang lebih terkemuka dari dia yang bertanggung jawab. Penentangannya tidak ada gunanya, jadi dia tidak bisa mengendalikan situasi. Pertempuran terakhir sangat berdarah. Darah menodai seluruh dunia pengobatan batu. Alam binatang ilahi yang tak tertandingi dibantai dalam semalam dan tidak ada lagi aliansi dengan dunia binatang sehingga mereka bisa mengalahkan semua musuh.
Li Qiye berkata, dibandingkan dengan Ming kuno, kerajaan dan alam binatangmu bukanlah apa-apa. Selama era Ming kuno, mereka menguasai 9 dunia sendirian. Selain Buzan dan Suesi, siapa lagi yang berhasil mematahkan monopoli kaisar abadi pada masa pemerintahan mereka? Setelah aku bergerak, apa yang terjadi pada Ming kuno pada akhirnya? Dunia tidak tahu tentang tak terpecahkannya tuanku. Semuanya sudah berakhir bagi mereka ketika mereka menyaksikan metode mengakhirimu. Kaisar menguraikan menghela napas dengan lembut. Meskipun dia tidak melihat pertumpahan darah di era yang jauh itu, dia telah mendengar tentang legenda tersebut. Itu adalah masa yang mengerikan. Ming kuno pernah menguasai 9 dunia dan akhirnya, gagak hitam menandai fajar baru. Sejak saat itu, era Ming kuno telah berakhir dan ras mereka lenyap. Baiklah, tidak perlu menyebutkan masa lalu. Li Qiye menjadi sedikit sentimental dan dengan lembut menukar lengan bajunya, tidak banyak dari mereka yang dulu berada di sisiku yang masih hidup. Jaga dirimu baik-baik. Saya berharap ketika saya menjelajahi banyak sekali domain, Anda masih hidup untuk melihatnya. Li Qiye menjadi sedikit melankolis pada saat ini. Waktu terus mengalir ketika orang-orang meninggalkannya satu demi satu. Kemuliaan dan keagungan bagaikan debu yang tertiup angin. Sangat sedikit orang yang berhasil hidup sampai sekarang. Kehidupan kekal adalah sesuatu yang terus dikejar oleh banyak orang. Namun, kehidupan kekal yang sejati membawa beban dan penderitaan yang berat. Ketika orang-orang terkasih pergi satu demi satu, seseorang diam-diam mulai meratap kesakitan. Rasa sakit ini berubah menjadi keengganan dan penyesalan sebelum mati rasa sepenuhnya. Li Qiye tidak ingin berlama-lama di masa lalu karena ada lebih banyak hal yang memerlukan perhatiannya di masa sekarang. Kaisar Alkimia menjadi sedih juga setelah mendengar ini. Beberapa mencari kehidupan kekal dan beberapa memilih untuk menguburkan diri mereka di bawah tanah daripada menjalani hidup sepenuhnya. Kapan aku akan bertemu tuanku lagi? Kaisar menguraikan. Desahan nafas secara emosional. Dapat dikatakan bahwa di jalur pengajaran atau bahkan jalur pengajaran, Li Qiye adalah pembimbingnya. Meskipun dia akhirnya bergabung dengan kerajaan alkimia karena berbagai keadaan, dia tetap menghormati Li Qiye sebagai mentornya. Yah, aku juga tidak tahu. Li Qiye dengan lembut menghela nafas, jika aku menemukan keberhasilan pada asal mula muasal 3 pembuluh darah, maka aku khawatir aku harus kembali ke dunia Kaisar Fana. Masih ada urusan yang belum selesai di sana. Apakah ada sesuatu yang mengganggu tuanku di sana? Kaisar bertanya dengan prihatin, mungkin kami dapat membantu Anda jika diperlukan. Kamu mengacu pada gua iblis abadi, kan? Li Qiye tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah cakrawala jauh. Penglihatannya menempuh jarak bermil-mil sebelum dia perlahan menjawab, saya akan mengunjungi gua iblis abadi, tapi saya tidak yakin kapan saat ini. Mungkin itu akan terjadi setelah memikul kehendak surga, atau mungkin di waktu lain. Tapi pada akhirnya, sebelum berangkat ke tempat itu, saya akan pergi ke gua. Aku tidak bisa membiarkan kelompok darah Lil Blacky tertumpah sia-sia. Saya ingat tuanku berbicara tentang tempat itu ketika saya masih muda. Kaisar Alkimia mengeluh, sayangnya, saya sudah menyerah. Pada generasi ini, saya sudah terlalu tua, waktu tidak menunggu siapapun. Saya tidak bisa pergi bersama tuanku ke tempat itu untuk melihatnya. Masa mengetahui depan penuh dengan hal-hal yang tidak, siapa yang dapat memprediksinya secara akurat. Li Qiye mendengus. Suasana hatinya tiba-tiba berubah menjadi lebih baik ketika dia berkata, hiduplah, akan ada peluang di masa depan. Kaisar Alkimia tersenyum dan puas, tuanku, tidak perlu menghiburku. Saya seorang kaisar menggambarkan jadi saya mengetahui kondisi saya dengan cukup baik. Jika saya bisa terus hidup, maka saya tidak akan ada. Waktu selalu kejam, bahkan Blood Era Stone terbaik pun tidak akan mampu mencegah erosinya. Karena saya tidak punya banyak waktu lagi, saya akan menggunakan sisa waktu saya dengan bijak untuk memperbaiki beberapa masalah. Jika tidak, kerajaan tidak akan memiliki peluang di masa depan. Saya pasti akan mati karena usia tua pada generasi ini. Kaisar Alkimia tersenyum secara emosional, saya tidak menyesal dalam hidup ini. Saya telah menyaksikan era yang megah, melihat kaisar abadi yang paling cemerlang, dan juga bertemu dengan keberadaan abadi seperti tuanku. Li Qiye tidak bisa mengatakan apapun lagi sebagai tanggapannya. Dia akhirnya menghela nafas, secara keseluruhan,
teruslah hidup dengan baik. Setidaknya, sebelum pergi ke tempat itu, saya pribadi akan datang ke Yeksue. Mungkin kita akan bertemu lagi nanti. Yakinlah, tuanku, saya tidak akan mati begitu saja tanpa memberikan kesempatan baru kepada kerajaan. Kaisar terkesan tersenyum riang. Li Qiye juga menawarkan dan berkata, sudah waktunya aku pergi. Perjalanan ke depan masih panjang. Kaisar Alkimia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia berdiri di atas platform dan secara pribadi mengambil kendali atas pembukaan portal untuk Li Qiye. Berdengung, platform itu menyala dengan semua batu giok halus yang memancarkan cahaya terang. Energi duniawi yang kuat memberdayakan platform dan membuka portal berbentuk cincin raksasa. Portal ini awalnya adalah cermin. Namun saat ini ia dalam keadaan cair seperti air raksa yang tenggelam. Suara dentang terdengar dari hukum yang saling terkait. Saya pergi. Li Qiye mengangguk ke arah kaisar yang memutuskan sebelum menginjakkan kaki ke portal yang tenggelam. Dia langsung menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di ruang berbeda. Ada nasib buruk tanpa akhir yang tidak memiliki awal maupun akhir. Serangkaian undang-undang membuka jalan di bawah kaki. Mereka bergerak bersama, membentuk jembatan sampai ke lokasi yang jauh. Li Qiye tersenyum dan berjalan di jembatan ilahi ini. Setiap langkahnya seperti memasuki seluruh dunia. Satu kesalahan langkah akan membawa ke dunia yang salah. Konsep waktu tidak ada dalam kekecewaan ini, jadi pula tidak ada sesuatu pun yang berwujud. Li Qiye berjalan beberapa saat sebelum akhirnya melihat Dristone Courtyard. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat keseluruhan gambar sambil melihatnya dari kejauhan. Mereka hanya bisa melihat gerbang kuno. Gerbang ini dibuat dari bahan yang tidak diketahui. Itu tampak kuno, seolah-olah telah melewati banyak angin dan badai. Waktu telah meninggalkan bekas unik di permukaannya. Sebagai salah satu dari 12 kuburan, halamannya penuh misteri dan kejutan. Terlebih lagi, itu adalah salah satu tempat paling berbahaya di masa sekarang. Berbeda dengan kuburan lainnya, berbeda dengan makam utama yang tidak menyenangkan atau tempat pemakaman mayat surgawi kuno di mana orang-orang mengetahui lokasi mereka dan bahkan melakukan petualangan di dalamnya, halamannya berbeda. Selama beberapa era, tidak ada seorang pun yang mengetahui lokasinya selain berada di dunia pengobatan batu. Bahkan Kaisar Abadi tidak dapat menentukan koordinatnya. Singkatnya, lokasinya selalu menjadi misteri. Hanya ada dua metode masuk. Yang pertama adalah melalui jalan pintas seperti portal di kerajaan alkimia. Hanya ada sedikit orang seperti ini di seluruh dunia pengobatan batu. Pada saat yang sama, peluang keberhasilan melalui jalan pintas ini sangat kecil. Metode kedua adalah dengan menggunakan pintu masuk halaman yang sebenarnya. Tentu saja, pintu masuk sebenarnya dan lokasinya sama membingungkannya dengan halaman itu sendiri. Karena alasan-alasan ini, halaman tersebut jauh lebih sulit dipahami dibandingkan dengan kuburan lainnya. Terlepas dari itu, selama bertahun-tahun, banyak orang masih berusaha memastikan. Ada juga yang berhasil masuk. Namun, mereka semua adalah master sejati. Banyak dari mereka adalah Dewa Raja atau bahkan God King. Meski berhasil masuk, sedikit dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup. Legenda menyatakan bahwa bahkan Kaisar Abadi pun pernah terperangkap di halaman sebelumnya. Hukum di bawah terus tertanam sampai ke gerbang halaman. Namun, sebelum mereka mencapai tujuan, suara mendesis aneh muncul. Semua undang-undang ini tiba-tiba membatu dan dihentikan. Tidak baik, perubahan mendadak ini mengejutkan Li Qiye. Meski begitu, dia langsung mengetahui apa yang baru saja terjadi. Bang! Semua hukum tiba-tiba runtuh, tidak peduli seberapa kuatnya mereka semua hancur setelah membatu. Terlebih lagi jika Li Qiye memiliki metode yang menantang surga, dia tidak dapat mengubah kejadian ini dan keadaan yang salah. Tanpa dukungan apapun, Li Qiye terjatuh. Tidak peduli seberapa kuat atau menakjubkannya seseorang, di ruang khusus ini, tidak ada yang bisa terbang. Li Qiye terus terjatuh selama beberapa waktu sebelum akhirnya mendarat di tempat yang tidak diketahui. Pemandangan di hadapannya sangat berbeda. Itu adalah hamparan hijau yang luas. Li Qiye tahu bahwa dia telah terjatuh dari ruang itu sepanjang perjalanan kembali ke dunia pengobatan batu. Bang! Saat kakinya mencapai tanah, sebuah pukulan keras mendarat di dada, membuatnya terbang. Pukulan ini begitu dahsyat hingga mematahkan seluruh tulang di tubuhnya dan hampir mengubahnya menjadi akumulasi darah. Berdengung,
Segel kematian muncul. Tampaknya olah waktu telah terbalik. Dagingnya yang berserakan kembali ke tubuhnya, memungkinkannya pulih dalam waktu singkat. Li Qiye memfokuskan dan melihat monster raksasa di kejauhan. Ini adalah binatang surgawi yang menakutkan. Kepalanya menjulang tinggi ke langit sementara tubuhnya mirip gunung. Satu hentakan saja bisa menghancurkan bumi. Binatang berbintang berumur 3,5 juta tahun. Dia menjadi serius. Dia tahu bertahan di mana dia jatuh. Ini adalah salah satu dari 3 pembuluh darah leluhur di dunia pengobatan batu, pembuluh darah binatang buas. Pembuluh darah ketiga yang besar semuanya memiliki karakteristik uniknya masing-masing. Vena bersejarah memiliki obat-obatan roh di mana-mana sementara vena binatang adalah tempat berkumpulnya binatang surga dan roh berumur panjang. Ini adalah surga mereka. Semakin dalam, semakin kuat monsternya. Oleh karena itu, ada beberapa tempat yang bahkan dihindari oleh Dewa Raja. Mengaung, binatang surgawi yang kuat ini bahkan para Dewa Raja pun waspadai dan melolong dengan gila-gilaan. Ia meremukkan bumi dan kaki raksasanya jatuh dari langit menuju Li Qiye. Dia seperti seekor semut lemah di depan kakinya yang sepertinya mampu meremukkannya menjadi bubur. Kamu ingin mati? Li Qiye tertawa dan, dalam sekejap, Declivity Mountain Bell sudah ada di tangannya. Dia dengan kejam membuangnya. Bang bang bang, bumi hancur. Aura menakutkan menyapu tanah luas ini, menghalangi keberadaan lain untuk mendekat. Jeritan dan gemuruh bergema setiap hari di wilayah urat nadi binatang yang luas ini, beterbangan darah kemana-mana bersamaan dengan persahabatan tanpa henti. Binatang buas dan roh bercokol di pembuluh darah binatang itu. Ini adalah kerajaan mereka. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Bencana mengerikan sedang terjadi di wilayah tersebut. Aura surgawi yang kuat menghalangi binatang buas manapun untuk mendekat. Kesengsaraan yang menakutkan berputar di atas Li Qiye. Sebuah pintu terbuka dengan para Gatvian yang menyerang tanpa henti, bertujuan untuk membunuh Li Qiye. Ini adalah kematian kecil pada ketidaksempurnaan fisik kekosongan yang dialami Li Qiye. Sebelumnya, proyek ini hampir mencapai penyelesaian kecil. Namun, dia terus menekannya dan menunggu kapan malapetaka akan menjadi yang terkuat sebelum melepaskannya. Dia ingin menghancurkan kematian dengan cara yang paling sempurna. Patah, sepertinya ada sesuatu yang pecah di dalam tubuh Li Qiye. Seolah-olah dia telah menghancurkan semua pengekangan di dunia ini, seolah-olah tidak ada hukum yang dapat mengikatnya. Banyak sekali hukum dan peraturan di dunia ini yang telah dihancurkan oleh Li Qiye. Dia sebebas Kunpeng di laut terbuka. Segudang alam yang melayang di belakangnya saat momentumnya dapat menghancurkan seluruh Dao. Baik dunia fana maupun dunia abadi tidak dapat mentainya. Jadi ini adalah perasaan seorang era sovereign yang tertutup Dao. Li Qiye menawarkan dengan sangat puas. Saat ini, sepertinya telah mengalami perubahan besar seolah-olah dia adalah yang tercepat di dunia ini. Ada spiritualitas dan transendensi yang tak terlukiskan. Saya akhirnya berhasil. Jika aku bisa dikurung Dao sebagai penguasa era, maka penyimpanan kecil ini bukanlah apa-apa. Li Qiye mengangkat kepalanya untuk tersenyum melihat banyak kesulitan kecil dari Void Imperfection fisik. Dia berteriak lalu melayang ke langit. Dia melihatnya sekilas dan membelah awan untuk membahas para dewa yang turun. Siapapun yang melihat pemandangan ini akan tercengang. Menggunakan tangan kosong untuk melawan kemiskinan kecil pada tubuh abadi. Pendekatan tirani macam apa yang dilakukannya? Faktanya, penutupan kecil ini tidak berarti apa-apa bagi Li Qiye, itu sepertinya makan. Sebelumnya, dia bisa dengan mudah melawan malapetaka kecil ini. Terlebih lagi, dia sekarang adalah era sovereign yang mampu menyembunyikan Dao. Banyak orang yang belum pernah mendengar judul seperti itu. Era sovereign adalah level terakhir dari alam Heavenly Sovereign. Setelah tingkat ini adalah alam Raja Surgawi. Namun, tidak mudah untuk menerobos dari seorang penguasa menjadi raja. Dunia berasumsi bahwa selama seseorang bisa mencapai tingkat era sovereign, maka mereka akan berada di puncak wilayah kedaulatan. Pada level ini, akan mudah untuk mencapai kerajaan. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa masih ada langkah lain yang melampaui level ini. Langkah ini adalah puncak dari puncak. Begitu seseorang mampu menerobos ke puncak ini, mereka akan disebut Dao Slasing Sovereign. Penguasa seperti ini cukup langka. Ada banyak syarat dan persyaratan seperti fondasi yang dibentengi, 8 benda langit atau lebih di alam makhluk tercerahkan,
dan 9 atau lebih istana di alam suci kuno. Hanya setelah persyaratan memenuhi ini seseorang dapat menjadi Dao Slasing Sovereign. Tes Dao khusus ini cukup sulit. Namun, setelah berlalu, sang khawatir tidak lagi sama seperti sebelumnya karena mereka akan memperoleh landasan yang luar biasa untuk masa depan. Lebih penting lagi, legenda menyatakan bahwa ada pengaruh besar bagi penguasa tebasan Dao yang memilih jalur surga di masa depan. Mengenai efek pastinya, sangat sedikit petani kontemporer yang mengetahui rahasia hal ini. Merusak. Akhirnya, Li Qiye berteriak dan menerobos kubah langit. Dia menggunakan tubuhnya yang luar biasa kuat untuk mengatasi kemiskinan, ketidaksempurnaan fisik penekan neraka, melonjak, dan kekosongan yang semuanya dalam tahap penyelesaian kecil dengan mudah menghancurkan kematian menjadi potongan-potongan kecil setelah memperkuat kondisi terkuatnya. Setelah melakukan hal itu, tubuh Li Qiye menjadi cerah dan memancarkan aura suci. Orang-orang tidak akan pernah percaya bahwa aura suci seperti itu terpancar dari dirinya. Dia mendarat dari langit dan duduk dalam pose meniru di tanah dengan seringai di wajahnya setelah menyelesaikan fisik minornya. Dia tidak segera pergi dan mulai melantunkan mantra satu pikiran, segudang fisik untuk memulai fisik abadi keempat. Dia memilih fisik penghancur langit. Pilihan ini jelas didukung oleh alasan. Saat dia menciptakan fisik batin keempatnya, waktu menjadi sunyi seolah tidak ingin mengganggunya. Berani melekat dalam vena binatang adalah suatu hal yang menakjubkan. Namun Li Qiye tampaknya tidak peduli bahwa banyak binatang surgawi yang kuat dan roh berumur panjang sedang mengawasinya dari tepi lapangan. Matahari terbenam di barat. Ini adalah tanah terpencil luas yang penuh dengan binatang buas dan aumannya. Aura kuat mereka memenuhi seluruh area. Pembuluh darah binatang, salah satu dari 3 pembuluh darah leluhur di dunia pengobatan batu, taman kekuatan binatang dan roh. Kekuatan mereka berada di luar imajinasi. Bahkan God Monarch dan God King pun akan waspada di sini. Terlepas dari reputasi dan monsternya yang terkenal, banyak pembudidaya masih ingin datang ke sini. Sumsum binatang dan darah berumur panjang adalah harta yang sangat berharga. Dan banyaknya melimpah di sini, jadi bagaimana mungkin para petani ini tidak dapat beradaptasi? Sebuah sungai besar mengalir dengan tenang tepat di luar urat nadinya dengan arus yang tenang di bawah matahari terbenam. Pemandangannya sangat indah. Aura binatang buas masih ada sebelum malam hari, dan auman masih memancarkan dari kedalaman pembuluh darah. Saat matahari bersinar, sebuah bayangan membentang cukup jauh saat seorang pria perlahan keluar dari pembuluh darahnya. Dia tampak agak berantakan dengan noda darah di pakaiannya. Sekilas terlihat bahwa dia telah melalui banyak pertempuran yang sulit. Ia duduk di tepi sungai dan akhirnya hanya berbaring dengan tangan menopang kepala sambil menyaksikan awan yang melayang di langit. Setelah beberapa saat berlalu, orang tersebut memejamkan mata untuk menikmati momen damai dan tenang yang langka ini. Terkadang rasanya menyenangkan bisa hidup. Li Qiye mendengus dan menenangkan saat dia sedang beristirahat. Setelah tinggal di pembuluh darah binatang selama hampir setengah tahun, dia telah membuka jalur darah mulai dari bagian terdalam pembuluh darah hingga keluar. Periode ini tidak dapat dibayangkan oleh orang lain karena pembuluh darahnya penuh dengan monster. Mereka hidup berkelompok, jadi membunuh satu orang akan memicu perburuan orang lain. Bahkan Dewa Raja tidak ingin tinggal lama di tempat berbahaya ini, tapi Li Qiye tetap tinggal di sana selama setengah tahun. Dia membunuh begitu banyak monster sehingga mereka takut padanya. Meninggalkan urat binatang buas bukanlah hal yang sulit baginya, tapi dia meluangkan waktu dengan menggunakan ini sebagai bentuk pelatihan. Tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan apa yang ditemui Li Qiye selama hari-harinya di sini, di Beast Vein, binatang legendaris berusia 5 juta tahun dan roh suci berumur panjang atau bahkan monster kuno dengan garis keturunan binatang dewa. Li Qiye tetap tidak gentar selama perjalanannya di tempat berbahaya ini. Sebelum meninggalkan Vena, tindakannya dapat dijelaskan dengan ungkapan lihat Tuhan, bunuh Tuhan, lihat iblis, bunuh iblis. Meskipun harus menghadapi pertempuran sengit setiap hari selama setengah tahun terakhir, hasil panen Li Qiye sungguh luar biasa. Belum lagi banyaknya darah umur panjang dan sumsum binatang, ada 3 keuntungan berbeda yang sangat penting baginya. Pertama, dia mampu melatih dirinya sendiri dan semakin menguasai tekniknya. Kedua, setelah menerima luka yang jumlahnya tak terhitung, energi kematian meningkat secara signifikan.
Tingkat energi kematian terpentingnya saat ini memungkinkan dia mengendalikan banyak undead. Sebelumnya, meski jumlahnya banyak, namun belum cukup ampuh. Misalnya, dia perlu menggunakan darah berumur panjang untuk mendukung pemanggilan Phoenix dan api maut. Tapi sekarang, energinya seperti lautan dapat dengan mudah memanggil dan mengendalikan undead yang sangat kuat. Panen terakhirnya adalah Li Qiye juga mati 1 kali. Sejak dimulainya pelatihan kitab suci kematiannya, selain sengaja mati pada Jian Wushuang untuk pertama kalinya, ini adalah kedua kalinya dia mati. Kematian yang layak adalah hal yang sangat baik bagi Li Qiye karena segel kematian memiliki persyaratan tertentu yang dijelaskan di dalamnya, 1 takdir terakumulasi dari 3 kalimat kematian, 1 benda terbentuk dari 6 kematian, 1 nyawa berubah dari 9 kematian, dan 18 kematian untuk mencapai surga yang tinggi. Dengan levelnya saat ini, kematian tidak mudah didapat. Saat langit semakin gelap, Li Qiye bangkit dan pergi menuju tepi sungai. Dia berjongkok dan meminum segenggam air. Menabrak, pusaran udara tiba-tiba muncul bersamaan dengan gelombang dahsyat. Sebuah rahang besar terbuka dari sungai, ingin menelan seluruh rumah Li Qiye. Meletus. Sebelum mulut seperti baskom ini bisa menggigit Li Qiye, monster yang tersembunyi itu sudah dicengkeram olehnya. Saat berikutnya, Li Qiye membantingnya dengan keras ke tanah, menciptakan lubang besar. Semuanya terjadi begitu cepat. Monster itu tidak memiliki kesempatan untuk melawan sebelum dihancurkan hingga berceceran darah. Itu bukan karena monster itu terlalu lemah, tapi karena Li Qiye terlalu kuat. Monster ini selalu bersembunyi di dasar sungai untuk menyergap para penggarap. Tuan yang tak terhitung jumlahnya telah mati di rahangnya. Setelah membanting monster ini kembali ke bentuk aslinya, ternyata itu adalah kura-kura yang lebih besar dari meja dengan darah menetes kemana-mana dari tubuhnya. Hebat abadi, mohon maafkan iblis kecil ini. Kura-kura memohon pada nafas terakhirnya. Li Qiye melepaskan kakinya dari punggungnya dan memberikan 1 tendangan lagi, menyebabkannya berlutut sambil berkata dengan acuh tak acuh, berdiri. Kura-kura tidak berani membantah. Ia dengan cepat berubah lalu berdiri. Saat ini, ia telah menjadi seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan bungkuk. Kelihatannya cukup bersahabat, jadi tidak akan ada yang mengira kalau itu adalah monster yang bersembunyi di bawah sungai untuk menyergap orang. Kura-kura tua itu segera bersujud di hadapan Li Qiye dan dengan gila-gilaan membenturkan kepalanya ke tanah berulang kali, abadi-abadi, aku terlalu buta untuk melihat kedatanganmu dan bahkan mencoba menyergapmu. Orang rendahan ini pantas mati, pantas dicincang menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Menimbulkan keras menggema setiap kali kepalanya menyentuh tanah. Kamu masih seorang penguasa surgawi, jadi kenapa kamu begitu takut mati seperti ini? Li Qiye meliriknya. Tidak mudah bagi para penggarap untuk mencapai wilayah kedaulatan. Kebanyakan orang yang mampu melakukan hal ini adalah penguasaan suatu negara atau penguasa di wilayah mereka sendiri, sebuah eksistensi bergengsi. Para ahli tingkat ini lebih baik mati sebelum bertindak berputar. Bahkan dalam kekalahan, mereka jarang bersujud dan memohon agar tetap hidup. Kura-kura tua itu menjadi merah setelah mendengar ini. Namun demikian, kulitnya cukup tebal saat dia dengan canggung tersenyum, yang abadi, kamu menganggap yang rendahan ini terlalu tinggi. Yang rendahan ini hanyalah seekor kura-kura di alam pembohong. Belum lagi memiliki harga diri, tetap hidup saja sudah merupakan berkah. Penyu di alam pembohong. Li Qiye memandangnya, apa yang dimaksud dengan alam di alam pembohong dengan sesuatu. Ada banyak sekali gelandangan di dunia ini. Ada orang-orang yang lebih lemah darimu yang memiliki lebih banyak tulang punggung. Hebat abadi, nyawa orang rendahan ini sama berharganya dengan rumput. Saya jelek dan rendahan jadi saya tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang luar biasa yang memiliki bakat tiada taraf. Dia sama sekali tidak malu untuk menegaskan dirinya sendiri, saya hanya ingin hidup sedikit lebih lama dan tidak berani mencapai jalan surgawi atau pemakaman. Li Qiye terkekeh melihat kura-kura yang tidak tahu malu dan tidak ingin membunuhnya lagi. Dia menuntut, ungkapkan latar belakang Anda. Kura-kura tua itu tidak berani menyembunyikan apapun, kura-kura rendahan ini hanyalah kura-kura udara. Ketika saya masih muda, saya makan mutiara. Ternyata penyu ini berhasil memakan mutiara mistik dan mendapatkan pencerahan. Seperti kata pepatah, tidak ada yang hidup lebih lama dari kura-kura. Dia telah tinggal di dasar kolam dan terkadang berpura-pura ke permukaan untuk melihat dunia luar.
Setelah melihat para petani membakar awan dan bumi serta melayang bebas di angkasa, ia menjadi iri dan memilih untuk tinggal di dekat tepian sungai. Dia akan mengambil mayat para pembudidaya ini dan cerobong untuk diolah secara perlahan. Karena umurnya yang panjang, ia akhirnya mampu mencapai alam penguasa surgawi melawan segala rintangan. Memiliki umur yang panjang adalah hal yang baik. Li Qiye memeriksanya dan tersenyum. Kura-kura tua ini mungkin adalah penguasa surgawi, tetapi fondasi daunnya penuh dengan kotoran. Baik hukum jasa maupun harta karunnya ada di mana-mana. Menjadi penguasa dalam keadaan seperti itu sungguh suatu keajaiban. Hebat abadi, tolong jangan bertanya padaku. Anda berasal dari sekte abadi yang besar sementara sekte rendahan ini hanyalah kura-kura di dasar sungai. Hukum perbincangan saya berantakan, sehingga tidak dapat dilihat oleh Anda. Kura-kura tua itu segera merespons dan menggunakan kesempatan itu untuk menyedot Li Qiye. Li Qiye dengan lembut mengangguk, ini sungguh tidak mudah. Seekor kura-kura tanpa panduan apapun mencapai wilayah kedaulatan, ini benar-benar dapat dianggap sebagai prestasi yang luar biasa. Selain karena telah hidup dalam waktu yang sangat lama, banyak kebetulan yang bercampur sehingga memungkinkan penyu tersebut mendapatkan rejeki sebesar itu. Tidak mati dalam kesengsaraan adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa. Keabadian yang agung adalah yang terbaik dalam sejarah. Membandingkan Anda sebanding dengan Kaisar Abadi. Tanpa tandingan apapun, kamu tak terhentikan di seluruh dunia ini. Kura-kura tua itu mengikuti arus. Setelah mendengar Li Qiye memujinya, dia langsung menyanjung Li Qiye dan berkata tanpa malu-malu, aku bodoh, tapi aku bertanya-tanya apakah makhluk abadi mau mengajarkanku satu atau dua hal. Agar aku bisa berada di bawah perlindunganmu. Sikap tidak tahu malu yang disukai seperti itu jarang ditemukan pada iblis, terutama iblis tingkat berdaulat. Tidak perlu membahas diri seperti ini. Li Qiye meremehkan dan mengabaikan pujian, di mana tempat ini? Ini adalah sungai pasir hisap. Panjangnya 1.300 mil. Sumbernya kembali ke dataran pasir apung. Ada 50 anak sungai. Kura-kura tua itu memperkenalkan wilayahnya tanpa jeda. Oke, berhenti. Itu hanya lokasi yang kecil, saya belum pernah mendengar sebelumnya. Li Qiye dengan lembut memposisikan lengan bajunya. Setelah menyadari kurangnya minat Li Qiye, dia langsung berkata, yang abadi adalah makhluk surga di 9 langit, seorang raja di berbagai alam. Kawasan sungai kecil ini tentu saja tidak akan menarik perhatian Anda. Hanya gunung dewa dan cakra abadi di dunia abadi yang akan. Hentikan pembicaraan manismu. Tahukah Anda di mana letak nyala api surgawi? Li Qiye menyela kura-kura yang tak henti-hentinya itu. Api surgawi. Kura-kura itu terdiam sambil berpikir, apakah Dewa Agung berbicara tentang daerah api surgawi di negara penggembala lembu? Li Qiye dengan malu-malu menjawab, mungkin. Tempat itu belum lama disebut daerah api surgawi. Namun seiring berjalannya waktu, banyak nama yang berganti. Yang rendahan ini sudah pernah ke sana beberapa kali sebelumnya. Kura-kura tua itu berbicara, jika makhluk abadi ingin pergi ke sana, maka saya akan memberitahu Anda sepanjang hidup. Yang abadi hanya perlu menempati sungai ini lalu utara-utara menuju wilayah timur. Meskipun kura-kura ini meminta Li Qiye untuk mengajarinya lebih awal, dia sebenarnya berharap Li Qiye akan pergi secepatnya. Jika orang kuat seperti itu menjadi tidak bahagia dan memutuskan untuk mengubahnya menjadi sup, maka nasibnya akan sangat menyedihkan. Tidak perlu memberitahuku. Li Qiye tidak repot-repot mendengarkan petunjuknya. Dia dengan lembut menepuk punggung kura-kura itu dan dengan malu-malu menyatakan, bawa aku ke sana. Hebat abadi. Ekspresi kura-kura tua itu dengan cepat berubah setelah mendengar ini. Ia menjadi tenang dan menjawab, yang abadi, yang rendahan ini sudah tua dan tidak berdaya. Aku lebih lambat dari siput, jadi aku khawatir aku hanya akan memperlambat makhluk abadi dari urusanmu. Oh, bukankah kamu sudah meminta bimbinganku sebelumnya? Li Qiye meliriknya. Kura-kura tua itu segera menjawab, yang rendahan ini, tentu saja, akan selamanya berterima kasih atas bimbingan abadi yang agung. Namun, makhluk abadi yang agung adalah penguasa dunia ini, Raja 9 Langit. Bisnis Anda berkaitan dengan kesejahteraan 9 dunia dan miliaran penduduknya. Bagaimana mungkin orang rendahan ini menyia-nyiakan waktumu dengan urusanku yang tidak penting? Baiklah, jangan mengoceh lagi. Jika aku menyuruhmu untuk menggendongku, lakukanlah. Li Qiye tersenyum.
Semakin kura-kura tidak mau, semakin dia ingin memaksanya. Hebat abadi, kura-kura itu mengerutkan kening kesakitan. Tentu saja dia tidak ingin meninggalkan tempat ini. Sungai Kuiksan adalah rumahnya, dan dia paling tahu itu. Dia tahu lokasi teraman untuk bersembunyi dari musuh-musuhnya. Saat dia melihat bahaya, dia akan lari dan menghilang seketika. Li Qiye dengan acuh berkata, katakan tidak lagi dan aku akan membuatkan musuh. Coba saja aku. Kura-kura tua itu gemetar dan tidak berani berbicara lagi. Ia segera berbaring dan menampakkan wujud aslinya sebagai kura-kura besar. Li Qiye duduk di atasnya tanpa berkata apa-apa. Kura-kura tua itu merasakan siksaan yang tak terlukiskan saat ini. Dia tidak tahu apakah ini suatu keberuntungan atau bencana. Bagaimana jika dia membuat Li Qiye tidak senang dan pria itu membuatkan sup darinya? Dia tidak punya pilihan selain dengan patuh membawa Li Qiye ke Kabupaten Api Surgawi. Dia hanya bisa berharap Li Qiye akan menunjukkan kebaikan dan segera mengizinkannya kembali ke Sungai Pasir Hisap. Meskipun kura-kura mengatakan bahwa ia lambat seperti siput, hal ini jauh dari kebenaran. Begitu dia melaju dengan kecepatan penuh, dia bisa menaiki awan dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya dari gaya khusus ini, terlihat jelas bahwa dia adalah seseorang yang berlari ketika ada tanda-tanda masalah, seorang seniman pelarian profesional. Daerah Api Surgawi tidak dianggap sebagai lokasi besar di alam binatang. Ada banyak tempat seperti ini di sini. Jika seseorang harus menyebutkan sesuatu yang luar biasa tentangnya, maka itu adalah sejarahnya. Karakter luar biasa muncul dari daerah ini dengan gelar Dewi Api Surgawi. Legenda menyatakan bahwa dewi ini menjelajahi dunia pengobatan batu dan akhirnya mendirikan yayasannya di sini, sesuai dengan namanya. Meskipun mengendarai kura-kura tampak aneh, ia masih dapat diterima di alam binatang bahkan bagi penghuninya yang fana. Ada dua alasan mengapa bis realem memiliki nama ini. Yang pertama adalah bahwa ia berada di dalam urat nadi binatang, dan yang kedua adalah bahwa ini adalah dunia iblis. Jika alam alkimia adalah tempat di mana iblis dan golem hidup berdampingan, maka alam binatang hanya diperuntukkan bagi iblis sedangkan alam batu diperuntukkan bagi golem. Ada banyak setan aneh di alam ini, jadi melihat kura-kura aneh bukanlah hal yang mengejutkan sama sekali. Di sebelah selatan daerah Api Surgawi terdapat tempat tinggal yang besar. Ada paviliun rusak dan bangunan dengan ubin pecah di mana-mana. Gulma mengamuk bersama tanaman merambat yang menjerat. Siapapun yang berdiri di sini pasti merasakan perasaan sedih yang tak terkendali. Sangat mudah untuk melihat bahwa ini dulunya merupakan tanah yang makmur, tanah yang sakral. Sayangnya, setelah jutaan tahun, tempat ini telah runtuh. Hanya bangunan-bangunan rusak di depannya yang menceritakan kisah kejayaannya di masa lalu. Sambil duduk di atas kura-kura dan menatap bangunan-bangunan ini, Li Qiye merasakan sedikit emosi meski hatinya mati rasa. Dia dengan lembut menghela nafas, api surgawi, oh api surgawi. Kemuliaan dan kemakmuran berubah menjadi menetap, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan erosi waktu yang kejam. Li Qiye menenangkan diri setelah beberapa saat dan berkata pada kura-kura itu, ayo kita masuk. Kura-kura tua itu ingin pergi setelah membawa Li Qiye ke tujuan. Dia tentu saja berharap agar Li Qiye menghindarinya. Namun, Li Qiye tidak berkata apa-apa dan dia terlalu takut untuk bertanya, sehingga kura-kura itu harus terus membawa Li Qiye ke depan. Reruntuhan di depannya cukup besar. Orang bisa dengan mudah membayangkan bahwa ini dulunya adalah kota besar. Li Qiye bersembunyi dan berpikir bahwa klan Tai telah jatuh. Bahkan klan yang lebih kuat pun tidak akan kehilangan nasibnya pada akhirnya. Di wilayah Api Surgawi, banyak orang yang mengenal klan Tai. Generasi yang lebih tua akan selalu mengatakan hal-hal positif ketika berbicara tentang klan Tai. Para Master Tai selalu menjadi orang baik dari generasi ke generasi. Merupakan berkah bagi daerah kami untuk memiliki penguasaan yang begitu hebat. Penduduk di wilayah tersebut hanya mengetahui bahwa para Master Tai itu baik hati dan penuh belas kasihan karena wilayah tersebut adalah tanah milik klan Tai. Pada saat yang sama, pajak di sini adalah yang terendah di seluruh negeri penggembala sapi. Oleh karena itu, daerah ini adalah tempat yang baik untuk ditinggali. Mereka tidak tahu tentang masa lalu klan Tai yang lebih termasyhur dan kuno. Sedikit sekali orang di masa sekarang yang melakukannya karena masa itu sudah lama berlalu. Di masa lalu, ada Dewi Api Surgawi yang terkenal di 9 dunia dan berdiri di puncak.
Dia dipuja oleh banyak orang jenius di generasinya. Saat itu, dia berjanji setia di bawah Panji Gagak Kegelapan dan merupakan salah satu jenderalnya dengan banyak kontribusi yang berjasa. Tidak hanya dia cantik, yang lebih penting, budidayanya juga sangat menggemparkan. Setelah ekspedisi yang tak terhitung jumlahnya, sang dewi menjadi lelah. Akhirnya, Li Qiye sebagai Gagak Hitam mengizinkannya pergi, tidak lagi bekerja di bawah bimbingannya. Dia menganugerahkan hadiah yang besar padanya. Akhirnya, dia menetap di dunia pengobatan batu. Dia memiliki keluarga tempat dia menyerahkan obornya, Klantai yang perkasa. Sayangnya, nama Dewi Api Surgawi telah dilupakan seiring dengan kejayaan Klantai. Kura-kura tua itu membawa Li Qiye lebih jauh ke dalam pendingin. Setelah memasuki area tengah, mereka menemukan masih ada beberapa rumah mewah yang berdiri utuh tanpa kerusakan apapun. Rumah-rumah besar ini cukup megah dan megah. Namun, mereka sudah tua dan tidak lagi secemerlang dulu. Hanya jejak kejayaan mereka yang tersisa dari penampilan luhur mereka. Ada tablet batu yang menarik perhatian di depan rumah-rumah besar ini. Itu pasti diketahui diukir dari jenis batu yang tidak hingga menjadi begitu besar dan berat. Hanya ada satu kata di atas tablet, dasi. Hanya kata, dasi, saja yang menunjukkan prestise klan sebelumnya. Hanya kata ini saja sudah cukup untuk menghalangi banyak orang pada tahun-tahun itu. Tidak ada yang tahu siapa yang menulis kata ini, tetapi kata ini melonjak seperti naga dan burung phoenix dengan momentum yang sombong, meremehkan 9 dunia dan segudang alam. Emosi yang tak terkatakan juga muncul di benak Li Qiye setelah melihat dasi ini. Saat itu, dialah yang memberinya tablet ini. Meskipun ada juga alasan lain, itu adalah untuk memberikan bentuk pertahanan lain pada Klantai. Kata, dasi, ini berasal dari tangan sendiri dan membuat banyak orang sujud menyembah. Setelah jutaan tahun, tablet ini masih ada di sini, kata, dasi, masih ada di sini, tetapi Klantai telah jatuh. Brengsek, saat Li Qiye sedang melihat tablet batu itu dan mengenangnya, sebuah tombak terbang tiba-tiba menembus tanah di depan mereka. Enyahlah, klan dasi tidak menyambutmu. Suara dingin dan galak terdengar. Seorang wanita mengenakan jubah seni bela diri ditemukan berdiri di depan rumah besar. Itu sangat ketat yang menonjolkan sosoknya yang sangat memikat. Ekspresinya dingin, kilatan mematikan di matanya. Dia memiliki suasana yang tegas dan seperti perang seperti seorang jenderal yang kuat. Di belakangnya ada serangkaian tombak yang memancarkan kilatan dingin. Meskipun wanita ini memiliki aura yang kuat dengan energi darah yang sangat besar, dia hanyalah manusia biasa dan paling olok-olok adalah seorang seniman bela diri, dia bukan seorang yang pandai. Li Qiye memandangnya dan berbicara dengan ekspresi kosong, Nona, saya datang tidak membawa niat jahat. Berbahaya atau tidak, pergi dari sini. Wanita itu dengan dingin menyatakan, tidak ada satupun antek Markis Qilin yang merupakan orang baik. Enyahlah sekarang atau aku tidak akan mengucapkan sopan lagi. Li Qiye terkekeh sebagai tanggapan, saya khawatir Anda salah memahami sesuatu. Saya sama sekali tidak mengenal Qilin Markis ini. Saya datang hanya untuk jalan-jalan. Bahkan jika kamu bukan salah satu anteknya, Klantaiku tetap tidak menyambutmu. Pergi sekarang. Wanita itu berkata dengan suara sedingin es. Li Qiye melihat kembali ke rumah-rumah mewah di belakangnya. Itu kosong jiwa tanpa yang lain, sepertinya dialah satu-satunya orang yang tersisa dari Klantai. Meski vitalitasnya masih melimpah, dia hanyalah seorang seniman bela diri tanpa kata-kata apapun. Nona, presentasi sopan terhadapku akan bermanfaat bagimu. Li Qiye memiliki emosi yang baik dan berkata dengan datar. Pada titik ini, wanita itu mengeluarkan tombak lain dan dengan dingin berkata, tidak perlu berbasa-basi, saya tidak membutuhkan apapun dari Anda. Pergi saja, dia siap membuangnya kapan saja. Dia adalah penguasa Klantai saat ini, Thailand. Orang-orang di daerah itu akan memujinya, gurunya brilian dan menunjukkan bahwa perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Thailand adalah guru terbaik yang bisa diminta oleh penduduk daerah itu. Dia terobsesi dengan seni bela diri dan membebaskan pajak daerah. Banyak warga di sini mendukungnya. Faktanya, dia juga sangat terkenal di seluruh negeri, setidaknya di dunia fana. Di usianya yang masih muda, dia telah membela perbatasan dan memberikan banyak kontribusi besar. Dia bahkan dianugerahi pangkat jenderal oleh penguasa negaranya. Sangat agresif. Sebelum Li Qiye bisa menjawab,
tawa keras disertai tepuk tangan mengejek terdengar. Seorang pemuda datang saat ini dengan lebih dari 10 pengikut di belakangnya. Energi darahnya sangat kuat. Sekilas terlihat jelas bahwa dia adalah seorang kultivator. Qilin Marquis. Ekspresi Thailand tenggelam setelah melihat pemuda itu dan dia dengan dingin mengucapkan, "Kamu dan antek-antekmu, enyahlah sekarang atau aku tidak akan bersikap sopan lagi." Seorang manusia biasa berani bertindak seperti ini di hadapanku. Dengan ekspresi dingin, pemuda itu berkata, "Jika aku tidak memedulikan Raja Kerajaan Penggembala Sapi Su Mingchen, aku pasti sudah membunuhmu. Jadilah cerdas dan jual tanah ini kepadaku, jika tidak, aku tidak akan lagi memberikan wajah apapun kepada raja dan mengambilnya dengan paksa." "Jangan bermimpi tentang itu." Thailand berteriak, "Saya lebih baik mati sebelum menjual tanah leluhur Thai. Membunuhmu bukanlah permainan anak-anak." Qilin Marquis mendengus, "Membunuhmu seperti menginjak seekor semut. Saya hanya menawarkan untuk membeli tanah ini untuk memberikan sedikit rasa hormat kepada raja kerajaan. Dia menyuruhmu enyahlah, jadi enyahlah. Tanah kelantai tidak untuk dijual." Li Qiye dengan lembut melambaikan lengan bajunya seolah dia sedang mengusir lalat sebelum Thailand bisa membela diri. Tatapan pemuda itu tertuju pada Li Qiye dan menyadari bahwa dia tampak biasa-biasa saja, tidak ada gunanya memedulikan pemuda ini atau kura-kura di bawahnya. "Hei, kita punya ksatria putih di sini." Pria muda itu memandang ke arah Li Qiye dan menyeringai, "Melihatmu, kamu pastilah seorang kultivator. Membela perempuan itu bagus, tapi kamu juga harus melihat siapa yang kamu lawan." Li Qiye menatap pemuda itu dan menjawab dengan nada meremehkan, "Saya tidak pernah peduli." Nada yang besar sekali. Qilin Marquis tertawa lalu mencibir, "Apakah kamu tahu siapa saya? Kamu bahkan belum menyadarinya, kamu masih berusaha bersikap keren, betapa beraninya." "Apa bedanya?" Li Qiye dengan santai berkata, "Saya tidak peduli siapa Anda karena Anda hanyalah seekor anjing liar di jalanan, itu saja." Marquis menikmati kehebatannya, tapi setelah mendengar ini, wajahnya memucat, "Anjing liar. Bocah cilik, tahukah kamu siapa aku? Saya adalah murid dari Heavenhoof Raffin. Kakak laki-lakiku adalah raja burung dari negeri bulu dan kakak laki-laki pertamaku adalah Pangeran Gagak Emas." Marquis merasa bangga setelah menyebutkan latar belakangnya. Dia adalah iblis kadal dan menyebut dirinya Qilin Marquis. Dia memang murid dari jurang, tapi hanya murid sekte luar. Raksasa dengan dua kaisar seperti jurang memiliki banyak murid luar. Tentu saja, ada satu hal yang sangat dibanggakan oleh si Marquis, dan dukungannya adalah saudara kedua dari jurang, Raja Burung. Dia sering membual kepada orang lain tentang menjadi muridnya selain saudara laki-lakinya yang kedua adalah Raja Burung dan saudara laki-lakinya yang pertama adalah Pangeran Gagak Emas. Pembicaraan semacam ini membuatnya tampak seperti dia adalah orang yang hebat di jurang. Li Qiye terlalu malas untuk melihat ke arah Marquis yang sombong itu, jadi dia dengan nada menghina melambaikan tangannya, "Tidak tahu, belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya." Sikap ini membuat si Marquis marah karena wajahnya menjadi tidak sedap dipandang. "Tuan muda, mari kita beri pelajaran yang baik pada orang bodoh ini. Kamu bisa merawat gadis itu." 10 pengikut di belakangnya langsung melompat ke depan. Mereka berpenampilan garang dan menuju ke Li Qiye dengan momentum yang agresif. Li Qiye tidak peduli dengan serangan yang akan datang ini. Dia menunjuk dengan jarinya dan melancarkan serangan. Ke-10 pengikut segera berubah menjadi kabut berdarah. Ini membuat takut jiwa si Marquis. Dia tahu bahwa dia telah menendang tembok besi kali ini. Dia ingin berlari, tapi dia bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun sebelum Li Qiye mencengkeram lehernya. Apakah kamu tahu siapa aku? Saya seorang murid Heavenhoof. Kakak keduaku, Raja Burung, menginginkan tanah ini. Saya datang atas perintahnya. Jika kamu berani menyentuhku, maka kamu akan menentang saudara keduaku dan jurang." Marquis yang terperanjat itu dengan cepat meminta dukungannya dan berharap hal ini akan menghalangi Li Qiye. Li Qiye meliriknya sebelum melemparkannya ke tanah, "Suruh saudara laki-laki kedua, saudara laki-laki pertama, dan bahkan jurang untuk enyahlah. Jangan biarkan aku melihat salah satu dari kalian di kelantai lagi, atau aku akan menginjak-injak jurangmu." "Baiklah, tunggu saja. Aku pasti akan memberitahu mereka." Meskipun Marquis ingin menambahkan kata-kata yang lebih kuat,
dia melihat mata dingin Li Qiye dan tidak bisa menahan diri agar tidak gemetar. Dia segera melarikan diri dan hanya meninggalkan satu kalimat sebelum menghilang. Hebat abadi, ini berlawanan dengan Heavenhoof Ravine. Kura-kura tua itu terjadi. Kepalanya menyusut kembali ke dalam cangkang selama pertarungan. Dia ingin menggali lubang di tanah berlumpur untuk dirinya sendiri. Kura-kura menjahit ini benar-benar berbeda dengan Tai Yi. Meskipun Tai Yi mengambil tindakan yang salah, itu hanyalah sebuah akting. Sebaliknya, kura-kura ini sangat ketakutan. Ini adalah bagian dari mengukurnya, sebagai seorang penggarap gelandangan, ia selalu bersembunyi di dasar sungai, tidak peduli apakah peristiwa itu besar atau kecil, dia akan langsung bersembunyi di sana. Dia benar-benar ketakutan setelah mendengar bahwa Li Qiye ingin berperang melawan jurang. Dia hanya ingin lari dari tempat ini kembali ke sungai Kuiksan. Li Qiye dengan acuh tak acuh menjawab, terus kenapa? Dia tidak peduli dengan hal semacam ini. Kura-kura yang ketakutan dengan cepat menambahkan, yang abadi, tahukah Anda asal mula jurang? Itu adalah garis keturunan-keturunan dengan 2 kaisar. Mereka menguasai 10 negara di wilayah selatan alam binatang, dan banyak negara kecil lainnya yang menjadi bawahannya. Setelah keberadaan seperti kerajaan alkimia, klan Jianlong, dan benteng Beastmaster memutuskan untuk hidup menyendiri, jurang tersebut menjadi yang terkuat di dunia ini. Li Qiye memandangnya, sepertinya kamu tahu banyak meski bersembunyi di dasar sungai. Kura-kura tua itu tertawa lalu berkata sambil merasa puas pada dirinya sendiri, meskipun aku bersembunyi di dasar sungai, aku tetap mencoba mendengarkan berita duniawi. Dia dengan cepat menenangkan diri dan menambahkan, hebat abadi, kita masih harus melarikan diri sebelum jurang datang dengan niat membunuh. Jika itu terjadi, kita akan mati tanpa kuburan. Anda harus lari kembali ke sekte Anda dan saya akan kembali ke sungai pasir hisap saya. Seseorang tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa ketika ada tanda bahaya pertama, kura-kura tua ini tidak akan peduli dengan kehidupan Li Qiye dan pastinya akan menjadi orang pertama yang melarikan diri. Siapa bilang kita harus lari? Kami akan tinggal di sini lebih lama lagi, kata Li Qiye. Leher kura-kura tua itu menyusut ke belakang sedikit ketika dia merintih, yang abadi, yang rendahan ini telah membawamu ke sini sehingga tugasku selesai. Bolehkah aku pergi sekarang? Tidak mungkin. Li Qiye dengan sengaja memberi kura-kura itu dan memutar kapal, tidak mudah untuk menemukan induk yang tepat, jadi bagaimana aku bisa melepaskanmu begitu saja? Ekspresi kura-kura berubah setelah mendengar ini. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menunjukkan penampilan sebaik itu. Dia dengan getir berkata, yang abadi, saya hanyalah seekor semut yang tidak berarti sementara Anda adalah penguasa 9 dunia. Semut sepertiku yang tinggal di sisimu hanya akan merusak citra dan reputasimu. Oke, hentikan sampahmu. Jika saya mengatakan Anda boleh pergi, pergilah. Jika tidak, maka patuhlah tetap di sini atau aku akan membuatkan supmu. Li Qiye dengan lembut memutar tangannya. Kura-kura yang ketakutan itu segera menutup mulutnya dan tidak berani mengucapkan kata pun. Ia dengan patuh tetap berada di belakang Li Qiye. Li Qiye menatap tablet tinggi itu sambil mendesah pelan dalam pikirannya. Dia mendekat, tapi tiba-tiba, terdengar suara letupan. Thailand menyerang sebelum dia bisa meraih tablet itu. Tombak diarahkan langsung ke tenggorokan Li Qiye seperti seekor ular berbisa, cepat dan tanpa ampun. Thailand tentu saja tidak bisa menyakiti Li Qiye. Tombak itu ditangkap oleh Li Qiye sebelum bisa menembus tenggorokannya. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Li Qiye menatap Thailand yang dingin dan dengan tenang berkata, jika aku tidak ingin mengusir mereka, orang bisa dengan mudah membayangkan nasibmu. Urusi urusanmu sendiri. Thailand tidak merasa bersyukur dan berkata, kamu juga bukan orang baik. Anda datang ke klan saya untuk mendapatkan harta kami. Harta karun klan dasimu. Li Qiye tidak bisa menahan tawa. Apakah ada orang lain yang mengetahui lebih banyak darinya tentang harta karun klan selain Dewi Api Surgawi? Semua orang yang berpikiran jahat, mereka hanya ingin mencuri harta klanku. Jika kamu ingin melakukannya, maka kamu harus melakukannya pada mayatku. Dia menyatakan dengan kasar. Li Qiye meliriknya dan bertanya, jika klanmu benar-benar memiliki perbendaharaan, apakah kamu masih hidup saat ini? Bisakah kamu sendirian melindunginya? Meskipun Thailand, yang terobsesi dengan seni bela diri,
adalah seorang guru muda dan kuat, dia tidak seberapa dibandingkan dengan seorang ahli. Dia dengan keras kepala menjawab dengan kilatan dingin di matanya, bahkan jika kalian para kuat, saya akan menggunakan tombak Storm Petal Kelantai saya untuk melindungi setiap inci tanah ini. Kelantai yang terkemuka hanya memiliki Storm Petal Spear yang tersisa dan cabang seni bela diri yang lemah. Apakah lanskap klanmu memiliki sesuatu yang didambakan orang lain? Li Qiye tersenyum dan kecewa dengan lembut. Jangan terlalu sombong. Tai Lan sangat marah. Melihat Li Qiye meremehkan seni bela diri terkuatnya. Dia berteriak dan melepaskan tombak yang menangkap Li Qiye. Tombak lain dari memimpin mengarah langsung ke ditampilkan dengan kecepatan kilat. Memperbaiki, Li Qiye dengan mudah menjentikkan jarinya dan menembakkan tombaknya. Mati, Tai Lan adalah orang keras kepala yang tidak tahu kapan harus mundur. Dia berteriak ketika tombak di belakangnya terbang ke depan sekaligus. Seolah-olah dia memiliki banyak tangan yang mengendalikan beberapa lusin tombak sekaligus. Dalam sekejap mata, kilatan baja dingin melesat ke atas lalu turun seperti badai kelopak bunga yang deras. Seseorang harus mengakui bahwa dia adalah seniman bela diri papan atas. Langkahnya ini dapat membunuh para penggarap yayasan istana dan bahkan wilayah ekspansi istana. Namun, dia hanyalah seekor semut sebelum Li Qiye meletus. Li Qiye hanya menunjuk lengan bajunya untuk menghancurkan semua tombaknya. Namun, dia tidak menyakitinya. Dia dengan santai memandangnya dan berkata, aku datang ke Kelantai kali ini untuk mengambil satu item, bukan untuk kalonmu. Ditambah lagi, item ini bukan milik kelantaimu. Dalam mimpimu, jangan pernah berpikir untuk mengambil sehelai rumput pun dari klanku sebelum aku mati. Tai Lan berteriak dan menggerakkan maju dengan tangan kosong. Dia siap menampilkan taringnya dengan sangat ganas. Namun, Li Qiye hanya membungkus lengan bajunya lagi dan menghanyutkannya. Dia jatuh ke tanah dan berjuang untuk berdiri kembali. Kecuali aku mati, aku tidak akan membiarkan siapapun di antara kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Dia dengan dinginnya mengucapkannya sambil mencoba bangkit dari tanah. Li Qiye hanya menunjuk dengan menusuk dan membekukannya di tempatnya. Dia meliriknya dan berkata dengan datar, jika aku mau, membunuhmu akan lebih mudah daripada membunuh seekor semut. Bahkan jika kamu membunuhku dan mengambil barang-barang klanku, aku akan menghantuimu selamanya. Dia tidak takut mati, kepribadiannya sangat keras kepala. Sambil menatap Tai Lan, Li Qiye menemukan bahwa dia memiliki kemiripan dengan Dewi Api Surgawi di dalam dirinya. Bukankah sang Dewi juga seorang gadis yang keras kepala? Meski kesabarannya mulai menipis, ekspresi tiba-tiba melembut lagi. Setelah mengingat Dewi yang sepenuhnya setia kepadanya, yang memberikan kontribusi besar dan merupakan orang pertama yang maju ke depan di medan perang manapun, dia menghela napas dengan lembut. Karena mempertimbangkan Dewi setia saat itu, Li Qiye tidak ingin terlalu keras pada Tai Lan. Dia memerintahkan kura-kura itu, bahwa dia pergi dan bujuklah dia. Kesabaran saya terbatas. Kura-kura tua itu telah melihat kebrutalan Li Qiye, jadi bagaimana mungkin dia tidak mendengarkannya. Dia membawa Tai Lan yang tidak bisa bergerak pergi sambil membujuknya pada saat yang sama, Nona muda, makhluk abadi yang agung hanya berusaha untuk bermimpi dengan baik. Coba pikirkan, jika dia jahat, dia bisa saja membunuhmu dengan penggantian tangannya. Dia pria hebat dan mungkin bahkan akan mengajarimu di masa depan. Kura-kura tua itu hanyalah karakter kecil, seorang penggarap gelandangan. Meskipun dia adalah penguasa surgawi, dia sabar bahkan dalam menjalankan tugas yang paling remeh sekalipun. Dia tidak setuju membuang-buang waktu menjalankan perintah Li Qiye untuk membujuk Tai Lan. Bahkan dia bosan mendengarkan kura-kura tua yang terus-menerus dan hampir menjadi gila. Sungguh kura-kura tua yang tiada hentinya. Li Qiye mengabaikan keduanya sambil dengan lembut meletakkan telapak tangan di atas tablet untuk merasakan detaknya. Akhirnya, dia dapat menentukan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil barang tersebut dari sini. Setelah dia memastikannya, dia duduk di depan tablet dan mulai melantunkan ayat-ayat dengan sangat teliti. Tulisan suci ini sangat kompleks dan mendalam, tidak ada yang bisa memahami isi ayat-ayat tersebut. Rupanya ini merupakan bahasa kuno yang tidak ditemukan di masa sekarang. Di masa lalu, ketika sang dewi ingin mengasingkan diri, Li Qiye telah menyegel sebuah benda dan secara pribadi menyerahkannya kepadanya. Belakangan, sang dewi menetap di tempat ini untuk memulai hidup barunya.
9 dunia itu sangat luas, jadi sang dewi punya alasan sendiri memilih lokasi ini. Salah satunya adalah dia menyukai pemandangan di sini. Yang lainnya adalah karena barang yang diberikan Gagak Hitam pada kehamilannya yang dibutuhkan dari alam binatang. Dia benar-benar mengabdi padanya, bahkan di masa pensiunnya, dia memilih untuk membantu untuk terakhir kalinya dan menyembunyikan benda yang tersegel itu di dalam klan Tai. Rahasia ini tidak diketahui bahkan oleh para murid klan Tai selama jutaan tahun. Faktanya, tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia hal ini selain mendiang Dewi dan Gagak Kegelapan. Li Qiye melantunkan mantra pada tablet batu itu dalam waktu yang lama setiap hari selama dia tinggal di klan Tai. Omelan kura-kura tua itu akhirnya menghasilkan hasil. Meski sikapnya masih sangat dingin terhadapnya, Tai Lan tidak lagi berusaha mengusir Li Qiye. Ekspresinya dengan jelas menyatakan bahwa dia sama sekali tidak menyambut tamu ini. Tentu saja, Li Qiye tidak keberatan dengan kurangnya keramah tamahannya karena seluruh pikirannya terfokus pada loh batu tersebut. Di sisi lain, Tai Lan merasa aneh dengan Li Qiye yang berdiri dalam keadaan normal atau bernyanyi di depan tablet sepanjang hari. Meskipun ada rumor bahwa klan mereka memiliki perbendaharaan tersembunyi, tidak ada yang mengetahui kebenarannya. Faktanya, Tai Lan sendiri juga tidak mempercayai hal ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa rumor tersebut disebarkan oleh ayahnya yang hilang, namun dia sudah lama meninggal. Bahkan mereka yang mendengarnya secara langsung pun merasa skeptis. Dia menyampaikan beberapa keluhan dengan ayahnya. Kekayaan klan terakhir disia-siakan olehnya. Terlebih lagi, rumornya ini berbahaya bagi klan Tai bahkan setelah dia meninggal. Dulu, dia tidak setuju dengan urusan harta karun ini. Bahkan para ambisius yang mencoba mencuri harta karun dari menyembunyikannya pun diusir olehnya. Namun, keadaan klannya tidak tenang akhir-akhir ini. Saudara kedua dari jurang, Zheng Fei, memperhatikan wilayah klan Tai dan meminta untuk mengonfirmasi. Tai Lan tahu bahwa satu-satunya alasan Zheng Fei tidak merebutnya dengan paksa adalah karena mempertimbangkan Raja Sapi. Dia juga mengerti bahwa dia bukan tandingan jurang itu. Namun, karakternya yang pantang menyerah tidak memungkinkannya untuk mundur meskipun mengetahui bahwa dia tidak memiliki peluang. Li Qiye tinggal di sini selama lebih dari 10 hari. Pada hari ini, awan keberuntungan tiba-tiba muncul di langit. Dengan diiringi auman banteng, tiba-tiba seseorang muncul dari Cakrawala. Yang mulia ada di sini secara pribadi di Kabupaten Api Surgawi kami. Banyak orang melihat orang di langit dan dengan cepat bersujud di tanah. Yang mulia pasti ada di sini untuk membicarakan Jenderal Tai. Beberapa langsung menebak alasan kedatangannya. Li Qiye juga memperhatikan kejadian ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang lelaki tua berjalan menuju habitatnya. Lelaki tua itu bertubuh tinggi dengan menampilkan mata besar seperti lembu. Dia mengenakan jubah kekuasaan sambil memancarkan aura yang kuat. Apalagi Tai Lan yang dingin dan tidak peduli pada siapapun keluar untuk menyambutnya. Dia membungkuk sekali dan berkata, "Mohon maafkan jenderal ini atas keterlambatan salam, yang mulia." Orang tua ini memang adalah raja kerajaan dari negeri penggembala lembu, atau Raja Lembu Su. Ming Chen, dia adalah setan kerbau yang menguasai seluruh negeri. Selain itu, dia juga seorang penguasa surgawi. Bangkit, Su Ming Chen dengan lembut paduan lengan bajunya. Setelah Tai Lan berdiri, Su Ming Chen dengan lembut menghela nafas, "Tai Lan, kenapa harus begitu keras kepala? Klan Dasimu telah jatuh dan Raja Burung membayar mahal untuk tempat ini, jadi mengapa kamu tidak menjualnya?" Tai Lan berdiri diam di sana. Su Ming Chen adalah orang yang paling dia hormati. Dia dulu berteman baik dengan kakeknya. Setelah ayahnya hilang menghabiskan seluruh kekayaan keluarga mereka, rajalah yang mengurus klan Tai mereka. Su Ming Chen mencoba membujuk Tai Lan yang keras kepala, "Tai Lan, kamu tentu tidak berpikir bahwa klanmu masih memiliki harta terpendam, bukan? Ayahmu yang hilang adalah seorang pemabuk dan omong kosongnya tidak dapat dipercaya." Saat itu, setelah menghabiskan semua uang itu, dia memberitahu orang lain bahwa ada perbendaharaan tersembunyi untuk meningkatkan nilai klan. Raja dengan lembut menghela nafas setelah membicarakan hal ini. Dia berteman baik dengan kakek Tai Lan sejak masa mudanya. Mereka tumbuh dan menjalani banyak petualangan sulit bersama. Meskipun klan Tai mengalami kemunduran selama generasi sahabatnya, masih ada sisa kekayaan.
Sayangnya, ayahnya tidak berguna, seorang tuan muda yang hanya tahu cara membelanjakan uangnya. Dia sering mencuri barang dari klan untuk dijual. Pada akhirnya, dia malah membuat marah ayahnya sendiri sampai mati. Setelah kematian ayahnya, kambing hitam ini semakin tidak terikat lagi. Akhirnya, dia menjual seluruh anggota klan, menyebabkan klan tersebut berantakan. Merupakan suatu berkah bahwa Thailand tidak pernah menyerah. Meski tidak menjaganya, ia berlatih keras untuk menjadi ahli bela diri dan memberikan kontribusi besar bagi negara hingga menjadi seorang jenderal. Meskipun kekuatannya cukup untuk menikmati kemegahan hidup, mustahil untuk menghidupkan kembali garis keturunan. Karena klan Tai tidak punya apa-apa lagi, dia tidak bisa melakukan apapun sendirian. Yang mulia, saya tahu ini, tapi ini adalah rumah klan saya. Thailand menjawab dengan tegas setelah lama memikirkannya. Sebenarnya dia merasa sangat berterima kasih kepada Raja Kerbau. Dulu ketika ayahnya yang hilang menggadaikan klan mereka, rajalah yang merebutnya kembali. Aku tahu kamu ingin melindungi klan Tai. Su Mingchen berkata, tetapi tidak ada yang perlu Anda lindungi di sini. Mengapa perlu memprovokasi Raja Burung ke atas ini? Raja menjadi serius saat ini, Anda harus tahu bahwa Raja Burung adalah Raja Kerajaan dari Negeri Bulu. Dia juga saudara kedua dari Heavenhoof Raffin, jadi dukungannya cukup menakutkan. Jika kamu memprovokasi dia, bahkan aku pun tidak akan berdaya jika aku ingin melindungimu. Yang mulia, saya tidak berani melibatkan Anda. Thailand berkata, saya tahu saya lemah dan tidak bisa melawan para tetangga saya, tetapi saya tidak akan pernah meninggalkan akar saya. Oh, Thailand, Anda sedang mendekati kematian. Raja Sapi menggelengkan kepalanya, jika kamu bersedia, aku akan memberikan wilayah timur kepadamu. Anda telah menjaga perbatasan dalam beberapa tahun terakhir hingga Anda mencapainya. Istres County memiliki pemandangan indah dengan orang-orang yang ramah, lokasi yang bagus untuk Anda beristirahat. Mengapa tidak meninggalkan tempat yang penuh kenangan buruk ini dan memulai yang baru? Raja Sapi merawat klan Tai dengan sangat baik karena persahabatannya dengan kakek Thailand. Jika tidak, dia tidak akan begitu protektif terhadapnya. Tidak, Yang Mulia, saya tidak akan tinggal dimanapun kecuali klan Tai. Thailand tetap tegar dan tenang, aku dilahirkan di klan Tai jadi aku akan mati dan menjadi hantu di klan Tai. Aku tidak akan pernah meninggalkannya meskipun hanya aku yang tersisa. Raja Sapi tidak punya solusi terhadap sikap keras kepala Thailand. Dia menyembunyikan kepalanya dan tahu bahwa dia tidak bisa melindunginya ketika dia telah menyinggung jurang. Pada saat yang tidak berdaya ini, Raja memandang ke arah rumah-rumah besar dan matanya tertuju pada Li Qiye dan kura-kura tua itu. Dia tidak terlalu memperhatikan Li Qiye karena pemuda ini terlihat sangat luar biasa. Namun, saat dia melihat kura-kura tua itu berada di tanah, pikirannya bergetar. Sejak kapan klan Tai memiliki ahli yang begitu kuat? Baik raja maupun kura-kura adalah penguasa surgawi, jadi hal ini tidak bisa lepas darinya. Kemunculan tiba-tiba seorang penguasa di klan Tai secara mengejutkannya. Bolehkah saya bertanya dari mana asal Anda, Tuan? Raja maju ke depan dan menangkupkan kedua tangannya untuk menyambut kura-kura tersebut. Kura-kura itu dengan cepat menenangkan kepalanya, Raja Sapi, kamu salah. Kura-kura ini hanyalah karakter kecil, makhluk abadi yang hebat ini adalah bos sebenarnya. Kura-kura yang pemalu tidak menginginkan banyak masalah. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang yang terlibat pengembara, jadi dia tidak ingin menunjukkan dirinya dan malah menyerahkan segalanya pada Li Qiye. Raja terkejut mendengarnya. Penguasa surgawi yang begitu menghormati junior yang tidak mencolok ini sungguh mengejutkan. Raja adalah orang yang berpengalaman, jadi meskipun Li Qiye berpenampilan sederhana, Raja bertanya-tanya apakah dia berasal dari garis keturunan kekuasaan. Kemungkinan ini berarti Raja tidak boleh menghina atau meremehkannya. Dia juga menangkupkan tangannya ke arah Li Qiye, bolehkah saya menanyakan nama bangsawan muda? Saya Su Mingchen dari negeri penggembala lembu. Sikapnya sangat sopan. Tentu saja, jika kura-kura tua itu menghormati pemuda di depan ini, maka dia juga tidak ingin menyakiti karakter sebesar itu. Li Qiye sedikit mengangguk. Karena Su Mingchen sangat sopan, dia juga memperlakukannya dengan sopan. Li Qiye. Raja Sapi tergagap ketakutan dan hampir tersedak air liurnya sendiri. Dia merasakan kakinya gemetar kehilangan kekuatan saat dia hampir jatuh ke tanah.
Nama Li Qiye benar-benar membuatnya takut. Bangsawan muda, kamu adalah Dewa Li Qiye dari alam alkimia. Terperanjat, dia menelan ludah dan merasakan mulut mengering. Raja Sapi adalah orang yang cerdas. Orang-orang menyebut Li Qiye sebagai fierce, tapi gelar ini bisa dianggap terlalu agresif. Tentu saja dia tidak akan menyebut Li Qiye seperti ini di hadapannya, jadi raja langsung mulai menyebut Li Qiye sebagai dewa. Dewa, Li Qiye tidak bisa menahan tawa. Dia sedikit menjelaskan, tidak perlu menambah gelarku, hanya fierce yang baik-baik saja. Tentu saja, sejauh yang saya tahu, saya satu-satunya yang bernama Li Qiye. Raja gemetar setelah mengetahui bahwa pemuda berpenampilan biasa ini adalah Li Qiye. Dia merasakan kulit kesemutan seolah kepalanya akan meledak. Dia diam-diam menyesali kekurangan kekayaannya saat ini. Mengapa bintang jahat ini memilih untuk mengunjungi negaranya? Setelah akhirnya berhasil menenangkan diri, Raja menarik napas dalam-dalam dan membungkuk ke arah Li Qiye. Kunjungan bangsawan muda Li adalah suatu kehormatan bagi negara kami, kehadiranmu membawa terang ke tempat tinggal kami yang sederhana. Kami tidak tahu kamu akan datang, jadi penerimaan kami kurang, mohon maaf. Raja tahu bahwa Li Qiye ini cukup terkenal, sehingga reputasi yang termasyhur akhir-akhir ini. Oleh karena itu, Raja tidak dapat menahan rasa takutnya. Sebagai penguasa, dia telah mendengar tentang kejadian baru-baru ini di dunia pengobatan batu. Belum lama ini, terkenal Li Qiye telah melampaui makhluk surgawi nomor 1, Ye Qingcheng. Membunuh Cao Guoyao, menghancurkan klan Xian. Mengalahkan alkemis berambut putih, berperang melawan kerajaan alkimia. Salah satu dari peristiwa ini akan mengejutkan seluruh dunia. Jadi Li Qiye diberi gelar fierce oleh orang lain dalam waktu singkat. Jadi, ketika pria ini tiba-tiba datang ke negaranya, bagaimana mungkin dia tidak gugup? Monster ganas ini bahkan berani bertarung melawan kerajaan alkimia. Negara kecil seperti negaranya tidak bisa menahan penyiksaan ini. Dia ingin tahu mengapa Li Qiye tiba-tiba muncul di lokasi ini, tapi dia tidak berani bertanya. Li Qiye dengan lembut mengangguk sebagai tanggapan terhadap kesopanan, karena Anda sangat sopan, saya dapat mengatakan bahwa saya hanya di sini sebentar dan tidak memiliki niat tersembunyi terhadap negara Anda. Bagaimana mungkin Li Qiye tidak bisa menebak pikiran raja setelah melihat ekspresi Su Mingchen tersenyum masam dan dengan cepat menangkupkan kedua tangannya sekali lagi, merupakan kehormatan bagi kami untuk berkahi dengan kehadiran bangsawan muda. Harap tetap menjadi tamu dan beritahu saya bila Anda membutuhkan sesuatu. Selama masih dalam kemampuan kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Dia tentu saja halus dan berusaha menyenangkan Li Qiye sejak awal. Faktanya, dia sangat berpengalaman dalam hal ini. Negaranya hanyalah negara kecil dan hampir tidak bisa dianggap sebagai negara kelas 2. Pakar terkuat di negeri penggembala lembu adalah dirinya sendiri. Bagaimana mungkin silsilah seperti itu bisa menjadi sombong? Jika mereka ingin bertahan hidup di antara kekuatan besar, mereka harus menelipkan ekornya di antara kedua kaki mereka dan menyenangkan mereka. Jadi, meskipun dia adalah penguasa surgawi, dia sama sekali tidak sombong. Dia melakukan semuanya dengan tenang dan perencanaan yang matang. Murid dari kekuatan besar tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal ini. Kekuatan-kekuatan besar yang tadinya kuat selalu memiliki murid-murid yang sangat arogan dan menjunjung tinggi kepala mereka seolah-olah mereka adalah yang terbaik di dunia. Di sisi lain, Su Mingchen bersikap sopan terhadap karakter apapun yang ditemuinya. Oleh karena itu, negaranya berhasil bertahan. Mata Li Qiye membuka dan memutarnya setelah mendengar Su Mingchen. Dia dengan santai berkata, karena Raja Su menyebutkannya, saya tidak akan dilindungi undang-undang. Saya memiliki sesuatu yang memerlukan bantuan Anda. Su Mingchen sangat ketakutan. Meskipun Li Qiye belum mengungkapkan permintaannya, dia sudah merasakan buruknya. Tentu saja, dia tidak punya pilihan lain, jadi dia harus menggigit lidahnya dan berkata, apa yang dibutuhkan oleh bangsawan muda Li. Selama itu masih dalam kekuatanku, aku akan melakukan yang terbaik. Li Qiye sambil tersenyum berkata, hanya masalah kecil, tidak perlu terlalu khawatir. Anda hanya perlu mengirimkan pesan untuk saya. Katakan saja, bangsawan muda Li. Kulit kepala Su Mingchen terasa kesemutan. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Monster ini bahkan berani melawan kerajaan alkimia. Negara kecilnya tidak berarti apa-apa di mata Li Qiye.
Li Qiye berbicara perlahan, mulailah kesepakatannya. Kudengar Raja Burung manapun yang ingin membeli wilayah klan Tai. Raja Kerajaan Su bisa memberitahu raja ini sebagai penggantiku bahwa klan Tai akan berada di bawah perlindunganku mulai sekarang. Jika mereka berani memiliki ide tentang klan Tai, saya akan menggantungkan kepala mereka di atas gerbang Kabupaten Api Surgawi. Thailand, yang berdiri di samping, baru merengut setelah mendengar ini. Tanpa ragu lagi, dia tidak menerima keputusan Li Qiye. Sebaliknya, Raja Sapi merasa pikirannya hancur setelah mendengar ini. Ini hanya ingin mengambil nyawanya. Li bangsawan muda ini, mungkin kamu menyarankan kembali. Su Mingchen tidak tahu harus mengatakan apa saat ini. Oh, Raja, Su, apakah masalah kecil ini terlalu sulit? Li Qiye meliriknya. Su Mingchen menarik napas dalam-dalam dan menjawab, Li bangsawan muda, saya benar-benar ingin melakukan ini untuk Anda, tetapi ini memang agak bermasalah bagi saya. Bangsawan muda Li harus tahu bahwa negara penggembala sapi saya hanyalah negara yang lemah. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kami hanyalah garis keturunan kecil yang melekat pada jurang Heavenhoof dan membutuhkan perlindungannya. Namun, Raja Burung Zheng Fei bukan hanya seorang raja kerajaan, dia juga seorang murid jurang dengan para tetua sebagai pendukungnya selain menjadi saudara junior Pangeran Gagak Emas. Jadi kamu takut padanya, Li Qiye berkata. Su Mingchen menanggapi dengan ekspresi pahit, Li bangsawan muda, saya bukan siapa-siapa, dan hal yang sama berlaku untuk negara saya. Kami hanya ingin bertahan hidup dan memiliki makanan untuk disajikan. Karakter agung seperti bangsawan muda Li dan raksasa seperti jurang, keduanya adalah eksistensi puncak sementara aku hanyalah seekor semut. Jika saya tidak hati-hati, saya bisa hancur kapan saja. Dia sangat kecewa setelah membicarakan hal ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa Zheng Fei menginginkan ini, Zheng Fei mulai menekannya. Baik Zheng Fei maupun orang-orang di belakangnya bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh negeri penggembala lembu. Thailand yang tidak menjual klan Tai benar-benar merepotkan. Namun, dia punya cara untuk membuat Thailand mundur. Tapi sekarang, orang-orang kasar seperti Li Qiye turun tangan dan hanya ingin bermain keras dengan Zheng Fei saat dia terjebak di tengah. Ini sama sekali bukan perasaan yang baik. Li Qiye terkekeh, apakah memperingatkan lebih mudah di bawah air untuk menghancurkanmu atau Raja Burung itu sampai mati? Su Mingchen tersenyum masam dan menjawab tanpa daya, Li bangsawan muda dapat menghancurkanku seperti semut, tapi aku masih berharap kamu menunjukkan belas kasihan dan mengampuni seumur hidup. Kata-kata ini sangat tulus. Seorang raja dari sebuah negara kecil di antara negara-negara besar perlu sujud pada waktu-waktu tertentu. Kata-katamu sangat kecewa sehingga aku agak enggan menjatuhkanmu. Li Qiye melirik ke arah raja dan tersenyum. Su Mingchen dengan cepat tersenyum menjawab, meskipun saya tidak dalam untuk memperingatkan Raja Burung tentang bangsawan muda Li, kami akan segera menyampaikan pidato kecil di istana saya. Raja Burung juga akan hadir sebagai tamu. Jika bangsawan muda Li bersedia, maka saya dapat memperkenalkan kalian berdua. Ini akan menjadi kesempatan langka untuk mencapai kompromi. Tentu saja dia berharap keduanya bisa berbicara karena penyelesaian damai adalah hasil terbaiknya. Jika tidak, api perang bisa membakar negaranya menjadi puing-puing. Li Qiye menyentuh dagunya dan mengirimkannya sebelum menjawab, karena Raja Su mempunyai niat yang baik, maka aku akan pergi ke sana saja. Tidak ada yang lebih baik. Su Mingchen menjadi bahagia setelah mendengar ini, pintu menuju negaraku selalu terbuka bagi bangsawan muda Li. Dia merasa lega setelah melihat sikap Li Qiye. Setidaknya, dia tidak seperti makhluk buas legendaris yang dikabarkan akan membunuh orang pada pandangan pertama. Sepertinya masih ada alasan yang tersisa dalam dirinya. Hal ini membuat Raja mempunyai harapan bahwa keduanya dapat duduk dan berlandaskan dengan baik. Dia tidak tahu bahwa niat membunuh Li Qiye sangat mewah. Dia adalah tipe orang yang lebih menyukai perlakuan lembut daripada memberikan keras. Semakin sombong musuhnya, semakin dia ingin membunuh mereka. Pada akhirnya, Su Mingchen berbasa-basi lagi sebelum mengucapkan selamat tinggal pada Li Qiye dan pergi. Setelah dia pergi, Thailand dengan dingin menatap Li Qiye dan berkata, apa yang kamu inginkan dengan klan Tai-ku? Barang apa yang kamu coba dapatkan? Li Qiye menatap Thailand yang dingin dan terkekeh, bahkan jika aku menginginkan sesuatu, apa yang dapat kamu lakukan? Aku bisa membunuhmu dengan satu jari.
Ditambah lagi, klan Taimu tidak memiliki apapun yang kuinginkan. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Dia dengan dingin membalas, klan saya tidak memiliki apapun milik Anda. Bagaimana kamu tahu bahwa hal seperti itu tidak ada? Seberapa banyak Anda mengetahui tentang nenek moyang atau masa lalu Anda? Li Qiye menahannya, berhentilah mengusir orang dari jauh. Saya di sini untuk membantu Anda karena Anda sendiri tidak dapat melindungi klan Anda. Apakah menurut Anda Su Mingchen dapat membantu Anda? Ini adalah kata-kata yang kejam, tetapi jika diperlukan, dia akan dengan senang hati menjual Anda sebelum melawan jurang. Apakah kamu pikir kamu lebih penting daripada negaranya? Kamu, ekspresi Thailand tenggelam. Dia bisa saja menebak hal seperti itu, tapi dia menyangkal. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia dengan dingin berkata, klan Dasiku tidak membutuhkan seseorang yang asal-usulnya tidak diketahui dan niat tersembunyi untuk membantu. Li Qiye meliriknya dan tersenyum, anak-anak tidak boleh terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Kekuatanmu sendiri bisa dianggap tak terduga di antara manusia, tapi di mataku, kamu hanyalah seekor serangga. Aku hanya membantu klan Tai, bukan kamu. Thailand yang dingin menjadi merah setelah mendengar ini. Kata-kata Li Qiye terlalu menyakiti harga dirinya. Li Qiye tidak repot-repot melihatnya dan masuk ke dalam mansion. Thailand yang marah dengan dingin berkata, jika kamu membantu klan Tai, katakan dengan jelas akomodasi. Li Qiye terus mengabaikannya. Jika bukan karena Dewi Api Surgawi, dia tidak akan membuang waktu untuk masalah ini. Nona, harap tenang, tenang. Kura-kura tua itu dengan cepat menghiburnya setelah melihat penampilan yang marah. Dia hanya bisa berperan sebagai mediator saat ini. Dia sebenarnya cukup berbakat dalam hal ini. Setelah bumbunya yang terus-menerus, Thailand akhirnya tenang dan hanya menatap Li Qiye. Dia masih merengut dan berpikir bahwa Li Qiye mempunyai niat buruk terhadap klannya. Meskipun Li Qiye tidak memberikan perhatian khusus padanya, dia kadang-kadang masih merasa bahwa dia patut dipuji dalam beberapa hal. Pada suatu hari, Li Qiye bangun pagi-pagi sekali, tapi teriakan sudah terdengar di dalam konsernya. Thailand telah bangun lebih awal darinya dan sedang berlatih teknik tombaknya. Dia diselimuti aura dingin dan tampak memiliki tangan yang tak terhitung banyaknya saat dia mengendalikan puluhan tombak. Semuanya terbang di langit. Beberapa tampak seperti naga banjir sementara yang lainnya tampak seperti burung phoenix. Tombak-tombak ini seperti hujan lebat yang turun seperti kelopak bunga. Akhirnya, dengan teriakan orang lain, puluhan tombak ini bersatu membentuk satu serangan. Kekuatan ledakannya cukup dahsyat dan menimbulkan ledakan yang keras. Rupanya ini adalah serangan paling kuat dari teknik tombak klan Tai. Setelah Thailand menyingkirkan tombaknya, Li Qiye yang sedang menonton di samping mengangguk setuju, teknik Storm Petal Spear ini mungkin bukan teknik yang tidak ada duanya atau apapun, tapi ini sangat luar biasa dan megah. Mampu membawa seni bela diri ke level ini benar-benar menunjukkan bahwa Anda telah berlatih cukup keras. Penilaian Li Qiye cukup tinggi. Namun, Thailand tidak mengakui komentarnya dan hanya memasukkannya. Bakatnya tidak buruk dan dia juga pekerja keras. Bahkan ada yang menyukai kecintaannya terhadap seni bela diri sebagai sebuah obsesi karena ia berlatih dengan sepenuh hati. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai tingkat penguasaan tombak ini tanpa guru yang baik di usia yang begitu muda. Li Qiye mengamatinya dan akhirnya berkata, jika kamu ingin membungkusnya, maka aku bisa mengajarimu. Li Qiye tidak mempunyai perasaan terhadap Thailand. Dia hanya ingin membimbingnya ke jalan itu karena bakatnya sendiri dan Dewi Api Surgawi. Ia berharap warisan sang Dewi bisa terus berlanjut. Thailand dengan dingin menatapnya dan berkata, tidak ada makanan gratis di dunia ini. Apa tujuanmu? Dia sangat berhati-hati terhadapnya. Li Qiye membalasnya dan membalas, apa yang kamu punya sehingga aku harus repot-repot merencanakannya. Dari segi bakat, Anda hanya biasa-biasa saja. Dalam hal kecantikan, saya rasa Anda bisa mengatakan bahwa Anda tidak jelek, aku hanya bisa merekam dan banyak keindahan akan muncul. Kamu, seorang gadis sangat sensitif terhadap orang lain yang menyebut mereka jelek. Li Qiye hanya menjatuhkannya. Li Qiye mengangkat isinya dan berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, jangan terlalu berhati-hati terhadapku. Jika aku benar-benar menginginkan sesuatu darimu, maka itu akan terlalu mudah.
Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, untuk seseorang seusia Anda, dapat dikatakan bahwa Anda telah melewatkan waktu terbaik untuk hidup. Jika kamu tidak memulainya sekarang, aku khawatir rambutmu sudah memutih saat kamu berubah pikiran. Thailand menarik napas dalam-dalam lalu menatap Li Qiye sebelum menjawab dengan nada dinginnya yang biasa, saya tidak akan bergabung dengan sekte manapun, saya akan selalu menjadi anggota klan Tai. Dia sangat keras kepala dalam hal ini. Karena ayahnya yang hilang, dia semakin memandang segala sesuatu tentang klan Tai sebagai harta karun. Dia bertekad untuk melindungi klan tidak seperti ayahnya yang menyia-nyiakan segalanya. Faktanya, bakatnya tidak buruk. Beberapa sekte ingin merekrutnya, tetapi dia tetap berpegang teguh pada klan dan tidak ingin bergabung dengan sekte manapun. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridku. Li Qiye dengan malas menatapnya dan berkata, saya akan mengajarkanmu sebuah mantra. Apakah Anda mempelajarinya atau tidak, itu terserah Anda. Li Qiye melantunkan mantra ini 3 kali lalu pergi, tidak peduli apakah dia menghafalnya atau tidak. Saat Li Qiye kembali ke Loh Batu, kura-kura tua itu langsung berdiri dan bertanya tanpa malu-malu, ya abadi yang hebat. Maukah kamu mengajarkan si rendahan ini sedikit? Menampilkan saya menyampaikan karena saya bodoh dan tidak tahu apa-apa tentang seni Grand Dao. Keabadian yang agung adalah makhluk surgawi sejati dari surga, satu mantra darimu bisa mengejutkan seluruh dunia. Kura-kura tua itu melihat Li Qiye dengan sengaja mengajarkan budidaya Thailand, jadi dia juga tanpa malu-malu meminta bantuan. Seorang tetangga tanpa sekte seperti dia tidak akan pernah melepaskan peluang bagus apapun. Li Qiye perlahan menatapnya dan dengan santai menjawab, oh, bukankah selama ini kamu ingin kembali ke sungai pasir hisap? Mengapa kamu meminta bantuanku sekarang? Kura-kura itu terbatuk dan segera berkata, yang abadi salah paham dengan saya. Rasa hormatku padamu bagaikan sungai yang mengalir tanpa henti. Dengan perintahmu, aku akan terjun ke lautan api atau gunung pedang. Oke, berhentilah menyedot. Li Qiye menyela kura-kura itu, jika kamu siap untuk tinggal, maka aku bisa menginap. Kura-kura tua itu tersenyum canggung tetapi tidak berani mengungkitnya lagi. Dalam 2 hari, kita akan pergi ke ibu kota penggembala sapi. Kami akan membawa gadis kecil itu juga. Li Qiye memerintahkan. Kura-kura itu bergidik setelah mendengar ini. Dia selalu sendirian dan menghabiskan sebagian besar waktunya bersembunyi di dasar sungai. Namun kini, pemikiran untuk menghadapi begitu banyak ahli dan kultivator membuatnya cukup cemas. Bagaimana jika Nona Tai tidak mau pergi? Kura-kura tua itu mencoba mencari alasan. Li Qiye melirik ke arahnya, kalau begitu, yakinkan dia untukku. Li Qiye sedikit menghargai keterampilan persuasi kura-kura itu. Kura-kura pengecut ini bukannya tidak berguna. Jika dia benar-benar tidak ingin pergi, ikat dia dan bawa dia ke sana. Li Qiye menjadi bosan berbicara dan berkata, dia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya saat aku ada. Kura-kura tua itu tidak berani mengatakan apapun saat kepalanya menyusut kembali ke dalam cangkang. Dia tahu bahwa Li Qiye sudah kesal. Negeri penggembala lembu nyaris tidak dianggap sebagai sekte kelas 2 di alam binatang selatan. Pada saat yang sama, itu adalah negara bagian di bawah Heavenhoof Ravine. Jurang tersebut menguasai 15 sekte terkuat di wilayah tersebut, jadi negara kecil seperti Oxherder bukanlah apa-apa bagi mereka karena ada begitu banyak sekte serupa di bawah bendera mereka. Perjamuan kecil yang diadakan oleh Su Mingchen ini dihadiri banyak penguasa kerajaan dan master sekte dari garis keturunan terdekat. Di antara mereka, suku Iblis Suci dan sekte Tombei School adalah yang terkuat sebagai kekuatan kelas 1. Meskipun pertemuan di atas kertas ini dimaksudkan agar para pemimpin membicarakan kejadian terkini, alasan terpentingnya adalah kenyataan bahwa penyelenggara sebenarnya adalah Raja Burung. Jika tidak, Su Mingchen sendiri tidak akan bisa mengundang para pemimpin dari 2 sekte terkuat. Raja Burung baru-baru ini datang ke negeri penggembala sapi, sehingga banyak master sekte ingin dekat dengannya dan membangun ikatan sosial. Karena itu, Su Mingchen memutuskan untuk mengadakan perjamuan ini untuk berbagai pemimpin. Semua ketua sekte dan raja kerajaan hadir pada awal perjamuan, namun Raja Burung belum tiba. Faktanya, seseorang semuda Raja Burung tidak berhak mendapatkan perlakuan sebesar itu dari suku Iblis Suci dan sekte Tombei School. Raja Burung berasal dari negeri bulu dan baru-baru ini menjadi rajanya.
Dia belum mencapai alam Raja Surgawi, jadi dalam hal kultivasi, dia hanya bisa dianggap menonjol dalam hal bakat di antara generasi muda. Namun, hal ini bukanlah fokus bagi pihak luar. Yang paling penting adalah dia adalah saudara kedua dari Jurang dan juga junior Pangeran Gagak Emas. Dia juga dijunjung tinggi oleh para tetua, jadi statusnya di alam binatang selatan sangat bergengsi. Waktu terus berlalu, namun Zheng Fei belum juga datang, begitu pula Li Qiye. Sebagai tuan rumah, Su Mingchen menjadi sedikit khawatir. Ia berharap keduanya bisa berbicara tanpa menimbulkan masalah. Jika terjadi perkelahian di negara kecilnya, maka tanah kecilnya tidak akan mampu menahan dampak dari raksasa tersebut. Li Qiye akhirnya muncul saat Su Mingchen berdiri di sana, menunggu. Dia sedang duduk di atas kura-kura dengan Thailand berjalan di sampingnya. Su Mingchen menghela nafas lega setelah melihat Li Qiye tiba seperti yang dijanjikan dan segera pergi menyambutnya. Tamu-tamu lain meringis setelah melihat kelompok Li Qiye. Semua pemimpin di sini adalah kenalan, jadi mereka merasa aneh jika kelompok Li Qiye ada di sini. Ditambah lagi, Thailand adalah manusia fana tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Manusia tidak memenuhi syarat untuk tampil di perjamuan ini. Mereka bertiga membentuk kelompok yang cukup aneh, sehingga para tamu dibuat bingung dengan kedatangan mereka. Apa yang membuat mereka semakin tidak puas adalah setelah Li Qiye masuk, dia tidak menyapa satupun raja kerajaan atau ketua sekte. Sebaliknya, dia duduk di kursi utama seolah-olah dia yang bertanggung jawab. Ini sangat mengganggu mereka. Para pemimpin ini bertanggung jawab atas wilayah ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa merekalah yang menguasai hidup dan mati orang lain. Namun, pemuda ini sama sekali tidak membungkuk untuk menyambut mereka dan bahkan mengambil kursi utama. Salah satu raja kerajaan jelas tidak senang dan dengan datar bertanya, "Raja Sapi, kamu juga mengundang orang lain?" Raja Sapi merasa gelisah. Dia tidak bisa menyinggung Li Qiye atau yang lainnya, tapi Li Qiye tidak memiliki kendala seperti itu. Orang kasar seperti Li Qiye akan menyebabkan sungai mengalir dengan darah jika ada tanda-tanda perselisihan. Orang ini berani membantai klan Xian dan bahkan menyerang kerajaan. Negara kecilnya tidak ada bandingannya. Li bangsawan muda ada di sini untuk mendiskusikan beberapa bisnis dengan Raja Burung. Su Mingchen dengan cepat menjawab sambil tersenyum. Para tamu melihat lagi ke arah Li Qiye. Dalam pikiran mereka, seseorang seperti Li Qiye tidak layak berbicara dengan Raja Burung. Namun, jika ini ternyata benar, maka lebih baik mereka menahan kekesalan mereka. Seiring berjalannya waktu, Raja Burung masih belum muncul, jadi para pemimpin terus menunggu. Periode ini tidak mudah bagi Su Mingchen. Dia berharap waktu akan berlalu lebih cepat karena ini adalah semacam siksaan baginya. Di sisi lain, Li Qiye tetap tenang sambil duduk diam di sana. Raja Burung akhirnya muncul di hadapan banyak orang yang menunggu. Zheng Fei bukanlah pria yang menarik perhatian. Dia mengenakan pakaian biasa dengan koin tergantung di lengan dan jubahnya. Hal ini membuatnya tampak lebih seperti seorang pengusaha yang cerdik daripada seorang yang cerdas. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya setelah melihat matanya. Mata mereka sangat tajam, seperti mata elang. Begitu orang-orang bertemu pandang dengannya, mereka akan merasa seolah-olah mereka adalah mangsanya. Dia memiliki aura dingin, tanda yang jelas dari kekejaman. Lingkaran cahaya yang keluar dari tubuhnya menunjukkan bahwa dia bukanlah karakter yang bisa dipusingkan. Su Mingchen segera pergi menyambutnya bersama tamu lainnya. Hanya Li Qiye yang dengan tenang duduk di sana dan melirik sekilas tanpa berkata apa-apa. Zheng Fei sedikit bangga diterima oleh banyak pemimpin. Dia menganggukkan kepalanya untuk membalas salam itu. Di antara para pemimpin di sini, hanya Raja Surgawi seperti pemimpin Iblis Suci dan Master Tombe School yang layak dihormati. Para pemimpin ini sangat tidak senang setelah melihat bagaimana Li Qiye tetap duduk tanpa reaksi apapun. Namun, mereka mengabaikannya karena mereka lebih memilih berbicara dengan Zheng Fei. Bangsawan muda Zheng telah melakukan perjalanan sejauh ini untuk sampai ke sini, apakah ada sesuatu yang menyenangkan yang terjadi sepanjang perjalanan? Seorang raja kerajaan dengan cepat menggali meminta bantuannya, negara saya memiliki beberapa kuil kuno, apakah Anda tertarik untuk melihatnya? Kuil kuno, kuil macam apa? Zheng Fei menjadi tertarik setelah mendengarnya. Zheng Fei lebih rendah dibandingkan saudara pertamanya, Pangeran Gagak Emas, dalam hal budidaya.
Namun, dia memiliki keahliannya sendiri, dia menyukai peninggalan kuno. Lebih tepatnya, dia memiliki ketertarikan pada arkeologi. Salah satu hal favoritnya adalah menggali kuburan tua atau tanah kuno dari sekte-sekte yang menurun untuk menemukan harta karun. Tentu saja bisnis seperti itu seringkali berakhir dengan kegagalan, namun terkadang seseorang bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Karena alasan inilah Zheng Fei ingin membeli kelantai untuk melihat apakah dia dapat menemukan harta karun di dalam pendingin. Raja memperhatikan ketertarikannya dan segera menambahkan, kuil-kuil ini memiliki sejarah yang hebat, pernah ditempati oleh iblis kuno. Iblis kuno, ketertarikan Zheng Fei tumbuh saat dia segera mengangguk, saya pasti akan memeriksanya jika saya punya waktu. Wilayah sekte saya juga memiliki kuburan tertentu. Fenomena aneh cukup sering terjadi di sana. Para pemimpin lainnya juga berusaha menarik perhatiannya setelah melihat keberhasilan raja kerajaan pertama. Dalam benak mereka, Zheng Fei masih muda, jadi ini adalah waktu terbaik untuk menyenangkannya. Nantinya, ketika Zheng Fei menjadi tetua jurang, negara bagian mereka akan bisa mendapatkan bantuannya. Di antara mereka, hanya pemimpin iblis suci dan Master Tombe School yang tetap diam. Mereka adalah bagian dari sekte kelas 1. Terlebih lagi, mereka adalah Raja Surgawi, jadi merencanakan perjamuan untuk Zheng Fei sudah cukup masuk akal, tidak perlu menegaskan diri untuk memenangkan hati. Kamu, selama basa-basi dan dialog ringan, para pengikut Zheng Fei juga menjadi sangat bangga. Namun, ekspresi seorang pemuda dengan cepat berubah masam setelah dia melihat Li Qiye. Pemuda ini tidak lain adalah Qilin Markis yang menderita di kelantai. Dia datang bersama Zheng Fei kali ini hanya untuk bermimpi dengan Li Qiye, tapi dia tidak menyangka akan melihat Li Qiye di sini. Reaksi pertamanya adalah terhuyung mundur setelah melihat Li Qiye. Bagaimanapun juga, kekuatan Li Qiye membuatnya gemetar. Namun, setelah mengingat bahwa Zheng Fei ada di sini sebagai pendukungnya, dia menjadi lebih berani. Dia memperkuat pendiriannya dan menunjuk ke arah Li Qiye lalu berteriak, saudara kedua, ini adalah bajingan kecil yang membunuh saudara-saudara kita. Dia bahkan menyatakan bahwa dia bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu tangan dan mencapai jurang kita dengan satu injakan. Penuh dengan energi dari dukungannya, Sang Markis mengipasi apinya lebih jauh lagi. Dia ingin menggunakan saudara laki-lakinya yang kedua untuk menghancurkan Li Qiye sehingga dia bisa menghapus pelanggaran masa lalunya. Pengiriman tiba-tiba Sang Markis membuat banyak tamu menoleh ke arah Li Qiye. Beberapa dari mereka mulai mempunyai ide, ini bisa menjadi kesempatan bagus untuk menyenangkan Zheng Fei. Su Mingchen, sebaliknya, merasakan keringat dingin menetes di punggungnya. Dia berharap Li Qiye dan Zheng Fei bisa duduk dan memanjang dengan menyenangkan. Tapi sekarang, dengan situasi yang semakin memburuk dari Markis Qilin, harapannya hanyalah angan-angan belaka. Li Qiye terkekeh melihat si Markis yang sombong itu. Dia tidak membantah pernyataan yang berlebihan dan tersenyum, sepertinya anjing sepertimu sebenarnya memiliki ingatan yang baik, kamu dapat mengingatku dengan baik. Markis menjadi marah dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Namun, setelah mengingat saudara laki-lakinya yang kedua, dia menjadi lebih berani dan memiliki, bodoh, mengucapkan kata-kata yang menghina ke jurang saya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melindungi Anda. Beberapa raja kerajaan di sini juga ingin menyenangkan Zheng Fei, salah satu dari mereka mulai berteriak pada Li Qiye, bocah bodoh, berani sekali. Jurang bukanlah tempat di mana anak nakal sepertimu. Li Qiye mewakili lengan bajunya dengan acuh tak acuh untuk menyela, ini bukan urusanmu. Enyahlah ke samping, orang yang ingin kutemukan hari ini adalah dia. Oleh karena itu, diperdengarkan pada Zheng Fei. Raja kerajaan ini sangat marah setelah diganggu oleh Li Qiye. Dia adalah sosok yang terhormat, jadi bagaimana mungkin tidak ada orang yang berani berbicara dengannya dengan keangkuhan seperti itu. Bahkan pemimpin iblis suci dan Master Tombe School mengerutkan kening. Mereka bertanya-tanya siapa Li Qiye yang bisa bertindak begitu arogan di depan Zheng Fei. Setelah dipanggil, Zheng Fei menatap Li Qiye. Dia tiba-tiba terkejut setelah melihat wajah Li Qiye dan perlahan mendekat. Markis berpikir bahwa saudara laki-lakinya yang kedua akan menyerang Li Qiye, jadi dia menjadi semakin berani dan berteriak, saudara kedua, bunuh bajingan ini demi kemuliaan Heavenhoof Ravin kita dan beritahu dia. Meletus. Tetapi sebelum dia selesai berbicara,
Zheng Fei dengan cepat menamparkan wajahnya, meninggalkan bekas telapak tangan yang terbakar. Perubahan mendadak ini mengejutkan si Markis. Bahkan dalam mimpinya yang terliar sekalipun, dia tidak menyangka bahwa saudara laki-lakinya yang kedua tidak akan menjaga Li Qiye dan lebih memilih menamparnya. Zheng Fei mengabaikan si Markis dan terus berjalan ke depan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan sikap serius, "Bolehkah saya tahu nama Anda?" Li Qiye meliriknya dan menjawab, "Li Qiye." Nama ini seperti palu yang menghantam dada Zheng Fei, menyebabkan dia sesak napas. Bagi seorang murid dari garis keturunan kekaisaran, nama Li Qiye sangat menggelegar. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Li Qiye? Ini adalah orang yang membunuh alkemis jenius mereka, Raja Vinepil, dan dia bahkan membunuh tetua Heavenhoof mereka. Ini adalah permusuhan yang besar. Sekte mereka memiliki fotonya, dan para tetua telah mendiskusikan hal ini sebelumnya. Mereka bersumpah tidak akan membiarkan hal ini terjadi sampai mereka membunuh Li Qiye. Siapa yang menyangka bahwa Li Qiye benar-benar akan datang ke rumah mereka? Dia sekarang berada di alam binatang, dan wilayah sekte mereka pada saat itu. Zheng Fei adalah orang yang cerdas. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya sekali lagi ke arah Li Qiye, jadi itu adalah dewa alam alkimia generasi ini, Saudara Li. Suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Semua orang di sini, terutama pemimpin iblis suci dan Master Tomb School, gemetar setelah mendengar nama ini meskipun mereka adalah raja dan ahli surgawi yang terkenal. Dewa satu generasi. Setelah mendengar nama Li Qiye, para pemimpin yang hadir semua tahu bahwa ini hanyalah sebuah pujian. Saat ini, siapa yang tidak tahu bahwa Li Qiye adalah orang yang kejam? Membunuh bangsawan muda Peiyu, menghancurkan klan Xian, dan bahkan mengguncang kerajaan alkimia, salah satu dari prestasi pertempuran ini dapat mengejutkan seluruh dunia. Gelarnya Fierce didirikan dari darah dan tulang. Suatu kehormatan. Li Qiye menyeringai setelah mendengar keramahan tersebut. Dia secara alami memahami perseteruan antara dia dan jurang. Namun, dia tidak mempedulikan hal seperti itu. Dia hanya melambaikan lengan bajunya dan dengan santai berbicara, "Apakah saya seorang dewa atau merupakan kehormatan bagi Anda untuk bertemu dengan saya akan menerima pujian Anda. Karena Anda sudah cukup sopan, baiklah, saya akan memberi Anda sedikit wajah juga. Saya dengar Anda menginginkan situs klan Tai." Situs klan Tai. Zheng Fei memperhatikan Thailand berdiri di samping dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia benar-benar menginginkan lokasi khusus ini. Sebagai penguasa suatu negara dan murid jurang, dia sangat sadar akan reputasinya sendiri. Dia tidak ingin orang lain mengatakan bahwa dia dengan paksa merampas tanah dari manusia. Ditambah lagi, dia juga ingin memberikan pertimbangan kepada Raja Sapi, jadi dia berkata ingin membeli tanah tersebut. Sayangnya, meski tawarannya murah hati, Thailand sangat keras kepala. Bahkan jika dia menyetujui tawaran itu, dia tetap akan menolaknya. Tidak, ini jelas tidak benar. Zheng Fei dengan keras membantah klaim ini dengan jaminan kesehatannya. Benar-benar sekarang, Li Qiye mengulurkan dan menyentuh dagunya seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia kemudian melihat ke arah si Markis, "Lalu apa yang terjadi dengan dia?" "Pelayanmu memutuskan untuk bertindak sendiri. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri." Bersambung.